Satu tendangan kasar di depan keluarga besar menghancurkan sisa pengabdianku malam itu. Namun, suamiku tak sadar bahwa kursi yang ia klaim adalah satu-satunya pijakan yang ia punya sebelum aku meruntuhkan seluruh dunianya hingga tak bersisa tepat saat matahari terbit nanti. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Gemerlap lampu kristal di ballroom Hotel Bintang 5 itu seharusnya menjadi saksi kebahagiaan 25 tahun pernikahan Bu Lastri. Harum bunga lili mahal menyeruak di setiap sudut. Beradu dengan aroma parfum kelas atas dari para tamu undangan yang terdiri dari kolega bisnis dan kerabat jauh. Ranti dengan kebaya brokat berwarna krem yang anggun berdiri di sudut meja prasmanan. Jemarinya yang ramping sesekali merapikan letak sendok perak yang miring, memastikan segala detail acara mertuanya berjalan tanpa celah. Selama 10 tahun menjadi menantu di keluarga ini, Ranti telah belajar bahwa kesempurnaan adalah harga mati. Ia adalah otak di balik lancaran bisnis distribusi milik keluarga Aris, suaminya. Meski namanya tak pernah tercantum dalam struktur organisasi resmi, baginya menjadi bayangan adalah bentuk pengabdian. Namun malam ini bayangan itu mulai terasa menyesakan. Ranti, kenapa kau berdiri di sini seperti pelayan? Temani Aris di meja depan. Hendra baru saja datang. Suara tajam itu berasal dari Bu Lastri. Mertuanya itu tampil memukau dengan kalung berlian yang berkilau di bawah lampu. Tatapannya tidak mengandung kehangatan. Hanya ada tuntutan agar Ranti tidak memalukan keluarga di depan Hendra. Rival bisnis sekaligus rekanan paling potensial yang selalu sulit ditaklukkan oleh Aris. Ranti mengangguk patuh. Baik, Bu. Saya hanya memastikan koordinasi staf di belakang. Saat Ranti mendekati meja utama, ia melihat Aris sedang tertawa terbahak-bahak mencoba mengimbangi karisma Hendra. Aris, suaminya adalah pria yang tampan dengan setelan jas mahal. Namun, ada kegelisahan yang selalu ia sembunyikan di balik suara kerasnya. Begitu melihat Ranti duduk di sampingnya, Aris tak sedikit pun menyapa atau sekadar menyentuh tangannya. Ah, ini dia otak di balik laporan audit bulan lalu, puji Hendra dengan tulus saat melihat Ranti. Ia mengabaikan Aris sejenak. Analis Anda tentang ekspansi ke wilayah timur sangat brilian, Bu Ranti. Jujur saja, tanpa poin pun yang Anda selipkan dalam proposal Aris, saya mungkin tidak akan tertarik bekerja sama. Wajah Aris berubah seketika. Senyumnya membeku. Ranti bisa merasakan perubahan suhu di sampingnya. Aris benci dianggap remeh, apalagi jika dibandingkan dengan istrinya sendiri. Hendra, kau terlalu berlebihan. Potong Aris dengan tawa yang dipaksakan. Ranti hanya membantuku merapikan kata-kata. Ide dasarnya tetap dariku. Hendra tertawa kecil menyesap wainnya. Benarkah? Tapi saya ingat betul saat diskusi teknis kemarin. Aris, kau sempat bingung menjelaskan soal merin retensi. Justru Ranti yang menjelaskan semuanya dengan sangat detail lewat telepon. Keheningan yang canggung menyergap meja itu. Ranti mencoba mencairkan suasana. Saya dan Mas Aris adalah tim Pak Hendra. Kesuksesan Mas Aris adalah kebanggaan saya juga. Namun kalimat penenang itu justru menjadi api bagi Aris. Ia merasa dikasihani di depan rivalnya. Aris bangkit sedikit dari kursinya. Tangannya gemetar menahan amarah yang terpendam sejak pagi. Di matanya, pengakuan Hendra terhadap kecerdasan Ranti adalah hinaan bagi kejantanannya. Tiba-tiba tanpa peringatan, Aris mengayunkan kakinya dengan kuat. Brak! Kursi yang diduduki Ranti tertendang dengan keras hingga kaki-kakinya bergeser kasar di atas lantai marmer yang licin. Ranti tidak sempat berpegangan, tubuhnya terpelanting ke samping, jatuh tersungkur di atas lantai yang dingin. Suara benturan tubuhnya dengan lantai bergema menghentikan denting-denting gelas dan obrolan di seluruh ruangan. Kursi itu milikku. Semuanya di sini milikku. Menjauh kau dari tempat dudukku. Teriak Aris dengan wajah merah padam. Suaranya menggelegar, merobek martabat Ranti di depan ratusan pasang mata. Kau pikir kau siapa? Kau hanya menumpang hidup di keluarga ini. Jangan berlagak seolah kau yang mengatur segalanya. Ranti terdiam di lantai. Telapak tangannya perih, mungkin lecet karena menahan beban tubuhnya saat terjatuh. Ia menatap ke sekeliling.
Di sana ada Bu Lastri yang hanya mematung sambil memegang gelasnya. Matanya menunjukkan rasa malu karena keributan itu, bukan rasa iba pada menantunya. Saudara-saudara Aris yang lain hanya saling berbisik. Tak ada satupun yang melangkah maju untuk membantu. Dunia seolah melambat. Ranti menatap Aris, pria yang selama 10 tahun ia layani, yang ia bantu setiap malam untuk menyusun strategi bisnis hingga kepalanya pening. Kini berdiri di atasnya seperti seorang tiran yang sedang membasmi serangga. Ranti tidak menangis. Rasa sesak yang biasanya memenuhi dadanya setiap kali Aris membentaknya tiba-tiba menghilang digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia telah membangun istana di atas pasir hisap. Semua pengorbanannya, semua malam-malam tanpa tidurnya untuk kesuksesan Aris tidak memiliki nilai apapun di mata pria itu. Perlahan, Ranti bangkit. Ia merapikan kebayanya yang sedikit berantakan. Ia tidak meminta maaf. Tidak juga membalas teriakan Aris. Ia hanya berdiri tegak, menatap Aris dengan mata yang begitu jernih hingga membuat Aris sedikit tersentak. "Ranti, mau kemana kau?" bentak Bu Lastri saat melihat Ranti mulai melangkah pergi. "Acara belum selesai, jangan buat malu lagi dengan pergi begitu saja." Ranti berhenti sejenak, menoleh ke arah mertuanya tanpa ekspresi. "Malu, Bu? Saya rasa-rasa malu itu sudah habis malam ini. Silakan lanjutkan perayaannya." Ranti berjalan keluar dari ballroom dengan langkah yang mantap. Di lobi hotel, ia merogoh tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Tangannya stabil, tidak gemetar sama sekali. Ia mencari satu nama di kontaknya. "Santi." "Halo, San." Suara Ranti terdengar sangat tenang, hampir seperti robot. "Mbak Ranti, ada apa? Acaranya sudah selesai?" tanya Santi di ujung telepon. Terdengar ceria. "Belum, tapi aku ingin kau melakukan sesuatu untukku malam ini." Ranti berhenti sejenak, menatap bayangannya di pintu kaca hotel. "Ambilkan berkas-berkas asli kepemilikan lahan kantor dan gudang pusat dari brankas ayah di rumah lama. Pastikan tidak ada yang tahu, termasuk pengacara Aris." "Mbak, ada apa sebenarnya?" Suara Mbak terdengar aneh. Santi mulai khawatir. Aris baru saja menendangku dari kursinya. "San, dia bilang semua yang ada di sana adalah miliknya." Ranti tersenyum pahit. Sebuah senyum yang tak terlihat oleh siapapun. "Aku ingin dia melihat bagaimana rasanya duduk di kursi yang benar-benar miliknya sendiri tanpa aku di dalamnya." Ranti menutup telepon. Ia tahu keputusan ini berisiko. Aris akan mengamuk lebih hebat besok pagi saat menyadari apa yang hilang. Namun saat ia masuk ke dalam taksi, Ranti merasakan tekanan batin baru yang berbeda. Sebuah ketakutan akan kehancuran yang ia mulai sendiri, namun diiringi kepuasan yang mulai mekar. Malam ini adalah akhir dari pengabdiannya dan awal dari kehancuran Aris yang sistematis. Lecet di telapak tangan Ranti mulai berdenyut, mengirimkan rasa perih yang menjalar hingga ke pangkal lengan. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan kekosongan yang kini memenuhi rongga dadanya. Di dalam kamar utama yang luas dan sunyi, Ranti duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin rias yang dipenuhi botol-botol perawatan wajah mahal. Semuanya dibeli dengan uang yang menurut Aris adalah miliknya sendiri. Pintu kamar terbuka kasar tanpa ketukan. Suara gesekan kain sutra yang mahal terdengar sebelum bayangan Bu Lastri muncul dari pantulan cermin. Ibu mertuanya itu masih mengenakan kebaya pesta lengkap dengan sanggul yang masih kokoh. Namun wajahnya yang biasanya dipoles senyum ramah kepada kolega kini tampak masam dan penuh kebencian. "Kau puas sekarang, Ranti?" Suara Bu Lastri melengking pelan namun tajam. Seolah takut ada pelayan yang menguping di balik pintu. Ranti tidak menoleh, ia tetap menatap lecet di tangannya yang mulai memerah. "Puas untuk apa, Bu?" "Puas mempermalukan Aris. Puas membuat keluarga kita jadi bahan gunjingan di belakang meja prasmanan." Bu Lastri melangkah mendekat, berdiri tepat di belakang Ranti, menekan pundak menantunya itu dengan jari-jari yang dihiasi cincin zamrud. "Harusnya kau tahu posisi. Kalau Aris sedang emosi, diam. Jangan malah meladeni Hendra. Seolah-olah kau ini direktur utamanya. Kau itu hanya istri. Tugasmu itu menjaga muka suamimu. Bukan malah pamer kepintaran sampai dia merasa terhina." Ranti menarik napas panjang menghirup aroma parfum melati yang menyengat dari tubuh mertuanya. Selama 10 tahun, aroma ini selalu identik dengan otoritas yang menindas. Dia menendang kursiku. "Bu, di depan semua orang, aku terjatuh. Itu karena kau yang memancingnya." Potong Bu Lastri cepat.
Tidak ada sedikit pun nada simpati dalam suaranya. Aris itu sedang tertekan karena proyek dengan Hendra. Harusnya kau bantu dia, tenangkan dia. Bukannya malah sok tahu di depan klien. Sekarang lihat, Aris tidak mau keluar kamar tamu. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh istrinya sendiri. Kau harus minta maaf padanya besok pagi sebelum berita ini menyebar ke keluarga besar yang lain. Ranti memejamkan mata. Logika Bulastri selalu sama. Martabat keluarga adalah segalanya dan martabat itu hanya milik laki-laki. Perempuan hanyalah aksesori yang jika sedikit saja menggores permukaan emasnya, maka ia yang akan dibuang. Aku lelah, Bu. Aku ingin istirahat, ucap Ranti datar. Ingat Ranti, Bulastri berbisik tepat di telinganya. Sebuah ancaman yang dibungkus dengan nada menasihati. Tanpa keluarga ini, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya anak yatim piatu yang beruntung bisa masuk rumah ini. Jangan sampai keberuntungan itu habis karena sifat keras kepalamu. Setelah pintu tertutup dengan bantingan pelan, Ranti akhirnya melepaskan napas yang sejak tadi tertahan. Ia bangkit bukan untuk tidur, melainkan untuk mengunci pintu kamar. Kata-kata Bulastri justru menjadi pelumas yang memperlancar mesin rencana di kepalanya. Selama ini mereka menganggap Ranti adalah penerima budi yang tak berdaya. Tanpa menyadari siapa yang sebenarnya menjaga fondasi rumah besar ini agar tidak runtuh, ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Jemarinya dengan cepat mengetik pesan singkat kepada Santi, adik kandungnya yang selama ini tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Santi adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa sebelum ayah mereka meninggal, ia telah mengalihkan kepemilikan beberapa aset krusial atas nama Ranti. Bukan Aris, bukan keluarga besar Lastri. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Santi. Mbak, aku sudah di rumah lama. Aku sudah di depan Brancas. Suara Santi terdengar berbisik, ada kecemasan sekaligus tekad di sana. Sudah kau temukan sertifikat lahan kantor pusat? Tanya Ranti. Suaranya kini sepenuhnya berubah, dingin, presisi, dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Sudah ada di dalam map biru, Mbak. Ini sertifikat aslinya masih atas nama Mbak Ranti. Kenapa selama ini Mbak biarkan Mas Aris membangun gedung di atas lahan ini tanpa mengganti nama kepemilikannya? Ranti tersenyum tipis. Karena aku ingin dia merasa memiliki segalanya, San. Karena saat seseorang merasa berada di puncak, dia tidak akan pernah memeriksa pijakannya. Carikan juga dokumen akta pendirian perusahaan distribusi itu. Lihat di bagian lampiran aset modal. Terdengar suara kertas bergesek di seberang telepon. Ketemu. Di sini tertulis bahwa bangunan dan seluruh isinya adalah aset yang dipinjamkan oleh pihak pertama yaitu Mbak sendiri dengan sistem haguna bangunan yang bisa ditarik kapan saja jika terjadi pelanggaran kesepakatan internal. Bagus. Ranti mengepalkan tangannya yang lecet. Ambil semuanya, masukkan ke dalam tas. Bawa ke tempatmu. Jangan tinggalkan satu salinan pun di rumah itu. Besok pagi aku akan mengirimkan nomor Pak Broto. Dia sudah lama menunggu instruksi dariku. Tapi, Mbak, kalau Mas Aris tahu, dia tidak akan tahu sampai semuanya terlambat. San, selama ini dia menganggapku hanya pajangan. Besok dia akan menyadari bahwa pajangan ini adalah pemilik dari panggung tempat dia berdiri. Ranti menutup telepon. Keheningan kamar kembali menyergap. Namun kali ini terasa lebih ringan. Namun di tengah rencana yang mulai tersusun, sebuah keraguan kecil menyelinap. Ia tahu Aris memiliki jaringan yang luas dan ego yang bisa berubah menjadi kegilaan jika tersudut. Ranti berjalan menuju lemari pakaian, mengambil sebuah kotak kecil tersembunyi di balik tumpukan kain. Di dalamnya terdapat kunci cadangan brankas pribadi Aris di kantor. Sebuah keputusan kecil namun berisiko melintas di benaknya. Ia harus masuk ke ruang kerja Aris di rumah ini malam ini juga untuk mengambil token perbankan perusahaan yang selalu disimpan Aris di laci terkunci. Tanpa itu, rencana pencabutan kuasa rekening besok pagi tidak akan berjalan mulus. Ranti mematikan lampu kamar, membiarkan tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Ia menunggu hingga suara langkah kaki di luar benar-benar hilang sebelum perlahan memutar kunci pintunya sendiri dan melangkah keluar menuju ruang kerja suaminya dengan jantung yang berdegup kencang. Matahari pagi menembus jendela. Ruang makan yang megah, memantulkan cahaya pada deretan alat makan perak yang tertata rapi. Aroma kopi luwak dan roti panggang memenuhi ruangan, menciptakan ilusi kedamaian yang sempurna. Aris duduk di kursi kebesarannya di ujung meja. Matanya terpaku pada tablet di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang cangkir porselen. Ia tampak segar,
rapi dengan kemeja sutra berwarna biru tua. Seolah-olah kejadian semalam, saat ia menendang kursi istrinya hingga tersungkur, hanyalah mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Ranti duduk di seberangnya. Ia mengenakan syal kecil untuk menutupi lehernya yang tegang. Meski lecet di tangannya sudah ia balut dengan plester sewarna kulit. Ia mengamati Aris. Ketukan sendok Aris pada pinggiran cangkir terdengar seperti detak bom waktu di telinga Ranti. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada tatapan menyesal. Aris benar-benar menghapus memori kekerasannya dengan sebuah sikap acuh tak acuh yang mengerikan. Ranti. Suara Aris memecah keheningan datar dan memerintah tanpa beban. Dokumen untuk proyek Hendra sudah aku letakkan di ruang kerja. Aku butuh kau merapikan proyeksi, arus khasnya hari ini. Hendra minta draft finalnya sore ini sebelum jam makan malam. Ranti menyesap tehnya perlahan, merasakan cairan hangat itu melewati tenggorokannya yang tercekat. Bukankah kau bilang semalam bahwa aku tidak boleh mencampuri urusan bisnismu lagi, Mas? Aris mendongak, matanya menyipit dengan kilatan tidak suka yang sekilas. Jangan dramatis. Itu semalam. Aku sedang emosi karena kau memancingku. Sekarang ini urusan profesional. Kau tahu hanya kau yang bisa membaca pola pikir Hendra. Kerjakan saja. Jangan banyak tanya. Di saat itulah pintu depan terbuka. Seorang wanita muda dengan pakaian kerja yang sangat pas di badan masuk dengan langkah percaya diri. Ia membawa sebuah tas dokumen kulit yang tampak mahal. Selamat pagi, Pak Aris. Maaf, saya agak terlambat, ucap wanita itu. Suaranya merdu, namun memiliki nada yang sedikit terlalu akrab. Ia menoleh ke arah Ranti dengan senyum tipis yang tidak mencapai mata. Selamat pagi, Ibu Ranti. Ini Maya, asisten pribadiku yang baru, ucap Aris tanpa memandang Ranti. Dia yang akan membantuku mengurus teknis lapangan mulai hari ini. Maya, letakkan saja berkas tambahan dari notaris di meja, nanti Ranti yang akan memeriksanya. Ranti memperhatikan Maya. Wanita itu adalah gambaran dari apa yang diinginkan Aris, efisiensi yang bisa ia kendalikan. Maya tidak sekadar asisten. Dari cara ia meletakkan tangan di sandaran kursi Aris sejenak, Ranti tahu wanita ini adalah pion yang sengaja diletakkan Aris untuk menunjukkan bahwa posisi Ranti bisa digantikan kapan saja. Maya adalah penyesat keputusan. Seseorang yang akan mendorong ego Aris lebih tinggi lagi. Baik, Pak. Saya juga sudah menyiapkan draft pemindahan kuasa aset seperti yang Bapak minta kemarin, ujar Maya sambil melirik Ranti dengan tatapan yang penuh kemenangan kecil. Ranti tetap diam, namun jantungnya berdegup kencang. Pemindahan kuasa aset. Jadi, Aris benar-benar ingin menyingkirkannya secara hukum setelah menghancurkannya secara mental. Setelah Aris dan Maya berangkat menuju kantor, Ranti melangkah ke ruang kerja. Ruangan itu beraroma cerutu dan parfum maskulin Aris yang kuat. Di atas meja jati yang besar, tumpukan dokumen proyek Hendra berserakan. Ranti mulai memilahnya dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia menemukan sebuah map berwarna coklat tua yang diletakkan agak tersembunyi di bawah proposal utama. Itu adalah dokumen izin operasional perusahaan untuk tahun mendatang. Saat membacanya, napas Ranti tertahan. Aris begitu sibuk dengan egonya dan begitu percaya pada asisten barunya sehingga ia melewatkan satu detail krusial yang selama ini ditutupi oleh ayah Ranti. Seluruh bangunan kantor pusat, gudang logistik, hingga izin domisili perusahaan berdiri di atas lahan yang secara hukum masih merupakan tanah warisan murni milik Ranti. Dalam klausul yang ditandatangani 10 tahun lalu disebutkan bahwa izin operasional perusahaan hanya berlaku selama pemilik lahan memberikan izin tertulis setiap 3 tahun sekali dan masa berlaku itu akan habis dalam waktu 48 jam ke depan. Tanpa tanda tangan Ranti sebagai pemilik lahan, perusahaan Aris secara teknis akan beroperasi secara ilegal. Seluruh kontrak dengan Hendra akan batal demi hukum jika legalitas lokasi usaha bermasalah. Ranti menyandarkan punggungnya ke kursi kerja Aris. Kursi yang sama yang ia duduki semalam sebelum ditendang hingga jatuh. Sebuah ironi yang pahit. Aris mengklaim kursi itu miliknya, rumah itu miliknya, dan perusahaan itu miliknya. Namun ia berdiri di atas tanah yang bukan miliknya. Kau pikir kau bisa mengusirku dari kursimu, Mas? Gumam Ranti lirih. Ia mengambil sebuah ballpoint, namun tidak untuk menandatangani dokumen itu. Ia justru menyelipkan dokumen izin operasional tersebut ke dalam tasnya. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika Aris menyadarinya sebelum lusa, Aris bisa memaksanya atau bahkan menggunakan kekerasan yang lebih parah untuk mendapatkan tanda tangan itu. Namun,
Batin Ranti kini sudah berubah. Ketakutan yang semalam melumpuhkannya kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terukur. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan pada berapa banyak Aris mencintainya, tetapi pada seberapa banyak Aris bergantung padanya tanpa pria itu sadari. Ponsel Ranti bergetar. Pesan dari Aris masuk. Pastikan draft itu selesai jam. Jangan buat aku malu lagi di depan Hendra. Ranti tidak membalas. Ia justru menelepon Pak Broto, pengacara tua yang dulu sangat setia pada ayahnya. Pak Broto, saya butuh surat pernyataan pembatalan hak guna bangunan untuk lahan kantor pusat. Kirimkan draftnya sekarang ke email pribadi saya, bukan email kantor, ucap Ranti tegas. Ibu Ranti, Anda yakin ini bisa menghentikan seluruh operasional perusahaan suami Anda dalam semalam? Suara Pak Broto terdengar ragu, namun penuh perhatian. Saya sangat yakin, Pak. Saya ingin mengembalikan kursi ini kepada pemilik yang sebenarnya, jawab Ranti. Saat ia menutup telepon, Ranti merasakan tekanan batin baru. Ia baru saja menyulut sumbu ledak yang akan menghancurkan sumber nafkah keluarga mereka. Jika ia gagal, ia akan kehilangan segalanya. Namun, jika ia tidak bergerak sekarang, ia akan kehilangan dirinya sendiri selamanya di bawah kaki Aris. Ranti menatap plester di tangannya lalu merobeknya kasar, membiarkan luka lecet itu terkena udara. Sebagai pengingat akan rasa sakit yang tak boleh ia lupakan. Rasa perih dari lecet di telapak tangan yang semalam Ranti biarkan terbuka kini mulai mengering, meninggalkan sensasi kaku setiap kali ia menggerakkan jemarinya. Namun, rasa kaku itu justru memberinya semacam kekuatan mekanis. Sambil menatap piring-piring porselen di atas meja makan panjang, Ranti merasa seolah sedang menyusun bidak catur dalam sebuah permainan yang taruhannya adalah seluruh sisa hidupnya. Ia tahu jamuan makan malam ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah panggung sandiwara di mana Aris ingin menegaskan kembali dominasinya. Sementara Hendra datang untuk mencari celah kelemahan lawan. Aris turun dari lantai atas dengan setelan kasual namun mahal. Diikuti oleh Maya yang sibuk mencatat sesuatu di ponselnya. Maya mengenakan rok pensil yang menonjolkan bentuk tubuhnya memberikan kesan profesional yang provokatif. Kehadiran Maya di dalam rumah mereka merambah ke ruang-ruang pribadi yang seharusnya menjadi wilayah Ranti. Terasa seperti invasi yang disengaja oleh Aris. Ranti, pastikan wine yang disajikan adalah cadangan tahun 2015. Hendra sangat pemilih soal itu. Perintah Aris tanpa menatap istrinya. Ia sibuk menyesuaikan letak jam tangan emasnya. Sudah kusiapkan, Mas, jawab Ranti tenang. Begitu juga dengan poin-poin revisi kontrak yang kau minta tadi siang. Bagus. Ingat, saat Hendra bicara nanti, tugasmu hanya menuangkan minum dan memastikan makanan pembuka keluar tepat waktu. Jangan memotong pembicaraan seperti semalam. Mengerti? Ranti hanya mengangguk kecil. Ia bisa merasakan tatapan Maya yang seolah sedang menilai apakah Ranti masih memiliki nilai guna di rumah itu. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Hendra datang dengan setelan jas abu-abu tanpa dasi membawa aura kepercayaan diri yang tenang. Tipe pria yang tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Makan malam dimulai dengan basa-basi standar tentang ekonomi global dan perkembangan pasar logistik. Aris mencoba memimpin percakapan dengan memamerkan rencana ekspansi gudang pusat yang sebenarnya adalah ide yang dicuri dari catatan lama Ranti. Hendra mendengarkan dengan senyum tipis. Sesekali mengangguk, namun matanya lebih banyak tertuju pada Ranti yang duduk diam di ujung meja. Strategi efisiensi jalur distribusi yang kau kirimkan tadi sore Aris itu sangat mengesankan, ucap Hendra sambil meletakkan garpunya. Terutama bagian integrasi pergudangan di lahan timur sangat detail dan berisiko rendah. Aris membusungkan dada, melirik Ranti dengan tatapan. Lihat betapa hebatnya aku. Yah, aku memang menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan skema itu. Hendra, aku ingin memastikan investasi kita aman. Hendra tertawa kecil. Suara tawa yang membuat Aris mengerutkan kening. Jangan merendah, Aris. Aku tahu kau sibuk di lapangan, tapi gaya analisis dalam dokumen itu sangat akrab, sangat sistematis, sangat Ranti. Hendra menoleh langsung ke arah Ranti. Bu Ranti, bagian mengenai klausul perlindungan aset di lahan kantor pusat itu adalah sentuhan jenius. Saya tidak menyangka ada orang yang masih memikirkan perlindungan hukum seketat itu di zaman sekarang. Wajah Aris berubah pucat sesaat lalu berubah menjadi merah padam yang ia sembunyikan dengan tegukan wine yang besar. Maya yang duduk agak jauh di belakang Aris tampak gelisah. Ia tahu bahwa bukan ia yang menyiapkan bagian itu. Oh,
Ranti hanya membantuku mengetik draftnya. Hendra, suara Aris terdengar agak serak. Dia memang punya hobi membaca berkas-berkas hukum lama, tapi keputusan final ada di tanganku. Benarkah? Hendra menaikkan alisnya tampak tidak yakin. Tapi tanpa detail yang diberikan Bu Ranti, saya mungkin akan ragu dengan legalitas lahan itu. Beruntung Bu Ranti melampirkan catatan bahwa lahan itu dalam kondisi terkunci secara personal. Itu menunjukkan Anda memiliki kontrol penuh atas properti Anda, Aris. Kalimat Hendra sebenarnya adalah pujian, namun bagi Aris itu adalah tamparan. Hendra secara tidak langsung mengatakan bahwa tanpa campur tangan Ranti, Aris tidak akan mendapatkan kepercayaan darinya. Ranti hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat sopan namun penuh rahasia. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa terkunci secara personal. Yang dimaksud Hendra adalah kenyataan bahwa lahan itu adalah miliknya sendiri. Dan ia sengaja menyelipkan informasi itu agar Hendra, seorang pria yang sangat teliti secara hukum menyadarinya. Sepanjang sisa malam, Aris lebih banyak diam. Sementara Hendra terus mencoba melibatkan Ranti dalam diskusi. Setiap kali RI menjawab dengan cerdas, Aris semakin dalam menenggelamkan diri dalam kemarahan yang tertahan. Begitu Hendra berpamitan dan mobilnya meninggalkan halaman rumah, suasana langsung berubah menjadi dingin yang mencekam. Aris membanting pintu depan dengan sangat keras hingga vas bunga di dekat pintu bergetar. "Apa maksudmu tadi?" teriak Aris sambil berbalik ke arah Ranti. Maya segera menyingkir ke dapur, tidak ingin terjebak dalam ledakan emosi bosnya, namun tetap menguping dari balik pintu. "Maksudku soal apa, Mas?" tanya Ranti. Suaranya tetap rendah. "Kau sengaja mempermalukanku. Kau memasukkan catatan-catatan hukum itu ke dalam dokumen tanpa persetujuanku. Kau membuatku terlihat seperti orang bodoh yang tidak mengerti asetnya sendiri di depan Hendra." Aris melangkah mendekat. Jarinya menunjuk tepat di depan wajah Ranti. "Kau pikir kau hebat karena Hendra memujimu. Kau itu cuma asisten rumah tangga yang naik kelas karena aku menikahimu. Aku hanya ingin memastikan kontrak itu aman, Mas. Jika legalitas lahan itu tidak jelas, Hendra tidak akan mau tanda tangan." Balas Ranti. "Persetan dengan alasanmu. Dengar baik-baik, Ranti." Aris mencengkeram bahu Ranti dengan kasar. Membuat luka di tangannya kembali berdenyut karena tekanan. "Mulai besok kau tidak boleh menyentuh satu dokumen kantor. Kau dilarang masuk ke ruang kerjaku. Dan jika kau berani bicara lagi soal bisnis di depan kolegaku, aku akan mengusirmu dari rumah ini saat itu juga. Kau mengerti? Aku tidak butuh istri yang merasa lebih pintar dari suaminya." Aris melepaskan cengkeramannya dengan sentakan membuat Ranti sedikit terhuyung. Aris kemudian naik ke lantai atas dengan langkah menghentak, meninggalkan Ranti di ruang tamu yang luas dan sepi. Ranti berdiri diam di kegelapan. Ancaman Aris untuk mengusirnya justru terdengar seperti sebuah undangan kebebasan. Aris mengancam akan mengusirnya dari rumah ini. Rumah yang berdiri di atas tanah milik Ranti. Rumah yang sertifikatnya sekarang sudah berada di tangan Santi. Tekanan batin yang dirasakan Ranti mulai beralih. Bukan lagi rasa takut akan kekerasan Aris, melainkan kecemasan akan skala kehancuran yang akan ia ciptakan. Jika ia berhenti sekarang, ia akan terus menjadi keset kaki. Jika ia lanjut, ia akan menghancurkan segalanya. Termasuk status sosial yang selama ini ia jaga. Ranti mengambil ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Hendra. "Pak Hendra, terima kasih untuk makan malamnya. Ada satu detail kecil mengenai kontrol personal. Lahan itu yang harus Anda ketahui lebih lanjut secara pribadi. Kita bisa bertemu besok pagi." Pesan itu terkirim. Sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ranti baru saja membuka pintu bagi pihak luar untuk masuk ke dalam sengketa rumah tangganya. Sebuah langkah yang tidak bisa ia tarik kembali. Ia tahu esok pagi saat Aris terbangun dengan rasa bangga yang palsu, dunianya sudah mulai retak tanpa ia sadari. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah gorden ruang kerja Aris terasa begitu menyilaukan, namun tidak mampu menghangatkan suasana dingin yang menyelimuti rumah itu sejak semalam. Ranti berdiri di balik pilar lantai mengamati ruang tamu di bawah. Di sana Aris duduk bersandar di sofa kulitnya. Sementara Maya berdiri di sampingnya dengan sebuah map di tangan. Mereka berbicara dengan suara rendah. Namun gema ruangan itu membawa setiap kata langsung ke telinga Ranti yang tajam karena kewaspadaan. "Pak Aris, saya sudah memeriksa laporan keuangan dan struktur kepemilikan aset yang baru." Suara Maya terdengar tenang, namun mengandung racun yang manis.
Jika Ibu Ranti terus memegang kuasa atas lahan kantor dan gudang, posisi Bapak sangat rentan. Terutama setelah kejadian dengan Pak Hendra semalam. Pak Hendra itu cerdik. Dia tahu siapa yang memegang kendali hukum. Jika dia mencium bahwa Bapak tidak punya kuasa penuh, dia bisa menekan nilai kontrak kita. Aris menyesap kopinya. Dahinya berkerut dalam. Lalu apa saranmu, Maya? Ranti tidak akan menyerahkannya begitu saja setelah apa yang terjadi semalam. Bapak adalah kepala keluarga. Secara hukum dan moral, aset keluarga harus berada di tangan pemimpinnya demi keamanan finansial bersama. Ibu Ranti mungkin sedang emosional sekarang, tapi jika Bapak bisa membujuknya atau menekannya sedikit untuk menandatangani draft pemindahan hak ini, semua masalah legalitas dengan Pak Hendra akan selesai. Bapak akan menjadi pemilik tunggal yang sah tanpa campur tangan siapapun. Ranti mencengkeram pegangan tangga kayu dengan kuat. Maya bukan sekadar asisten, dia adalah katalisator bagi keserakahan Aris. Wanita itu menggunakan alasan keamanan keluarga untuk memuluskan jalan bagi Aris untuk merampas satu-satunya benteng pertahanan yang Ranti miliki. Ranti merasa mual. 10 tahun ia membangun bisnis ini dari nol, memberikan seluruh tenaga dan pikirannya hanya untuk melihat suaminya bersekongkol dengan wanita lain guna menendangnya keluar dari jerih payahnya sendiri. Ranti menarik napas panjang, menenangkan debar jantungnya. Ia tidak boleh marah secara terbuka. Kemarahan akan membuat Aris semakin waspada. Ia harus memberikan apa yang Aris inginkan atau setidaknya bayangan dari apa yang Aris inginkan. Ia kembali ke kamarnya, mengambil sebuah map biru dari laci meja rias. Di dalamnya terdapat sebuah dokumen yang sudah ia siapkan semalam dengan bantuan printer di ruang kerja saat Aris tertidur pulas karena pengaruh alkohol. Dokumen itu berjudul Draft Hibah Aset dan Pengalihan Kuasa. Secara sekilas, dokumen itu terlihat sangat resmi, lengkap dengan pasal-pasal yang seolah-olah mengalihkan seluruh hak lahan kepada Aris. Namun di balik istilah hukum yang rumit, Ranti telah menyisipkan klausul pembatalan otomatis jika tidak diverifikasi oleh notaris pribadinya dalam waktu 24 jam. Itu adalah dokumen kosong yang tidak memiliki kekuatan hukum tanpa verifikasi Pak Broto. Ranti melangkah turun dengan ekspresi yang ia buat sedemikian rupa, layu, sedih, dan penuh kepasrahan. Ia masuk ruang tamu tepat saat Maya sedang mencondongkan tubuh ke arah Aris. Begitu melihat Ranti, Maya segera menegakkan tubuh dan memasang wajah profesional yang dingin. "Mas Aris," panggil Ranti lirih. Ia meletakkan map biru itu di meja, tepat di depan Aris. "Aku memikirkan kata-katamu semalam, tentang aku yang tidak boleh mencampuri urusan bisnismu lagi." Aris menatap map itu lalu menatap Ranti dengan mata yang berkilat penuh kemenangan. "Kau akhirnya sadar diri. Aku tidak ingin kita terus bertengkar hanya karena urusan kertas ini." Ranti menunduk memainkan jemarinya yang masih lecet. "Jika menurutmu memegang semua aset ini akan membuatmu merasa lebih tenang dan dihargai sebagai suami, silakan. Aku sudah menyiapkan draftnya. Aku hanya ingin kedamaian di rumah ini." Aris menyambar map itu dengan rakus. Ia membolak-balik halamannya dengan cepat. Maya ikut mendekat. Matanya menyisir kata demi kata di atas kertas itu. Ini draft pengalihan hak guna dan kepemilikan lahan kantor pusat," tanya Aris. Suaranya mengandung nada tidak percaya sekaligus gembira yang meluap. "Iya, aku sudah menandatangani bagian paraf di setiap halaman. Tinggal tanda tangan final di hadapan notaris nanti jika kau sudah merasa cocok dengan isinya." Bohong Ranti. Ia tahu Aris tidak akan memeriksa detail kecil di tengah euforia kemenangannya. Aris tertawa pendek. Sebuah suara yang terdengar seperti ejekan bagi Ranti. Ia bangkit dan menatap Ranti dari atas ke bawah. "Begini kan lebih baik. Seharusnya kau lakukan ini sejak dulu, Ranti. Tidak perlu ada drama tendang kursi kalau kau tahu posisimu sejak awal." Ranti melihat Aris memberikan map itu kepada Maya dengan sombong. "Maya, periksa ini sebentar. Kalau oke, kita siapkan pertemuan dengan notaris besok." Maya menerima map itu dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Tentu, Pak Aris, saya akan segera mempelajarinya." Saat Aris dan Maya masuk ruang kerja untuk merayakan kemenangan kecil mereka, Ranti berdiri mematung di tengah ruang tamu. Secara batin, ia merasa seperti sedang mengkhianati dirinya sendiri. Ia sedang menipu. Ia sedang bermain api. Ada ketakutan besar bahwa Aris mungkin akan membawa dokumen itu ke notaris lain yang bisa ia suap sebelum Ranti sempat membatalkannya. Namun, kepuasan melihat Aris yang begitu mudah tertipu oleh egonya sendiri memberikan sensasi dingin yang menenangkan. Ranti berjalan menuju dapur,
Namun langkahnya terhenti saat melihat ponselnya menyala di atas meja makan. Sebuah pesan masuk dari Pak Broto. Ibu Ranti, draft pembatalan hak guna bangunan yang asli sudah siap di kantor saya. Tapi ada kabar buruk. Pihak bank baru saja menghubungi saya, menanyakan mengapa ada permohonan pinjaman baru dengan jaminan sertifikat lahan kantor pusat atas nama Pak Aris. Sepertinya dia bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Darah Ranti seolah berhenti mengalir. Aris ternyata tidak hanya ingin memiliki aset itu, ia ingin menggadaikannya untuk menutupi lubang keuangan yang selama ini ia sembunyikan dari Ranti. Jika pinjaman itu cair sebelum Ranti membatalkan izin operasionalnya, lahan itu akan tersangkut sengketa bank yang sangat rumit. Ranti meremas ponselnya. Ia menyadari bahwa draft palsu yang ia berikan barusan hanyalah pengalih perhatian yang sangat singkat. Ia harus segera pergi ke kantor Pak Broto sekarang juga. Namun ia tahu Aris akan curiga jika ia keluar rumah tanpa alasan yang jelas di jam seperti ini. Mau kemana, Ranti? Suara Aris terdengar dari arah ruang kerja. Aris berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan curiga. Sementara Maya berdiri tepat di belakang bahu suaminya itu. Ranti berbalik, mencoba mengatur raut wajahnya agar tetap terlihat pasrah. Aku ingin ke pasar, Mas. Bahan makanan untuk makan malam nanti sudah habis. Aris menatapnya tajam selama beberapa detik, seolah sedang mencari celah di mata istrinya. Pasar? Kenapa tidak minta pelayan saja? Aku ingin memilih ikan yang segar sendiri. Aku ingin membuatkan makanan kesukaanmu sebagai tanda permintaan maafku. Ranti memaksa dirinya untuk tersenyum manis. Sebuah senyum yang terasa seperti duri di tenggorokannya. Aris terdiam sejenak lalu melambaikan tangan dengan acuh. Ya sudah, pergi sana, tapi jangan lama-lama. Sore ini aku butuh kau ada di sini untuk menandatangani berkas tambahan dari Maya. Ranti mengangguk dan segera melangkah menuju pintu depan. Begitu ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya, napasnya keluar dengan memburu. Ia menyalakan mesin mobil dengan tangan yang gemetar hebat. Ia baru saja melakukan perjudian terbesar dalam hidupnya. Jika ia tidak sampai ke kantor Pak Broto dalam 30 menit, draft palsu yang ada di tangan Maya bisa menjadi senjata yang justru berbalik menghancurkannya jika wanita itu cukup jeli menemukan celah yang ia tinggalkan. Ranti menginjak gas, meninggalkan rumah mewah yang kini terasa seperti penjara yang siap runtuh. Deru mesin mobil yang Ranti kendarai seolah berpacu dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Ia meninggalkan pelataran rumah mewah itu dengan satu tujuan pasti. Kantor Pak Broto. Di dalam tasnya, dokumen palsu yang ia berikan pada Aris tadi pagi hanyalah umpan. Namun, umpan itu memiliki masa kedaluarsa yang sangat singkat. Jika Aris atau Maya membawa draft itu ke notaris rekanan mereka sebelum Ranti mengunci segalanya, maka tamatlah riwayatnya. Ranti memarkirkan mobilnya di sebuah area perkantoran tua yang jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis kota. Di sana di sebuah ruangan yang beraroma kertas lama dan kopi hitam, Santi sudah menunggu. Wajah adiknya itu tampak pucat. Tangannya terus-menerus meremas tali tasnya. Begitu Ranti masuk, Santi langsung berdiri dan menghampirinya. Mbak, kau benar-benar yakin dengan ini? Suara Santi gemetar. Ia menatap kakaknya dengan tatapan memohon, mencoba mencari sisa-sisa keraguan di mata Ranti. Ini bukan sekadar urusan sertifikat lahan lagi. Mbak akan mencabut akses rekening operasional yang selama ini Mas Aris pakai untuk biaya hidup, cicilan mobil mewahnya, bahkan untuk menggaji Maya. Kalau ini diketok sekarang, Mas Aris akan kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Dia bisa menggila, Mbak. Ranti duduk di kursi kayu di hadapan Pak Broto yang sudah menyiapkan tumpukan berkas. Ia menatap lecet di telapak tangannya yang kini mulai mengeras, namun menyisakan rasa kaku yang tidak nyaman. Dia sudah menggila sejak lama. San? Jawab Ranti dengan suara yang begitu tenang hingga terdengar dingin. Dia menggila saat dia merasa berhak menginjak harga diriku di depan ratusan orang. Dia menggila saat dia mengancam akan mengusirku dari tanah yang dibeli dengan keringat ayah kita. Luka yang dia buat itu sudah menembus tulang. Tidak ada obat untuk itu selain mengakhiri kekuasaannya. Santi menghela napas panjang, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tapi Mbak akan hidup dalam bahaya. Mas Aris punya ego yang sangat besar. Dia tidak akan terima kalau istrinya yang selama ini dia anggap pajangan ternyata memegang tali lehernya. Justru karena itulah aku harus melakukannya sekarang. Potong Ranti. Ia beralih menatap Pak Broto. Pak Broto, silakan. Saya sudah siap, Pak Broto. Pria tua yang selama puluhan tahun menjadi tangan kanan almarhum, ayah Ranti mengangguk perlahan.
Ia mendorong sebuah dokumen tebal ke arah Ranti. Ibu Ranti, sesuai dengan instruksi Anda, ini adalah surat pencabutan kuasa penuh atas 5 rekening utama perusahaan dan 2 rekening pribadi atas nama bersama. Berdasarkan akta pendirian yang lama, Anda adalah pemegang otoritas tunggal karena modal awal sepenuhnya berasal dari dana warisan yang Anda setorkan sebagai modal di setor. Begitu Anda menandatangani ini, kartu kredit Mas Aris yang terhubung ke rekening ini akan terblokir otomatis besok pagi. Ranti meraih balpin perak milik Pak Broto. Logamnya terasa dingin di kulitnya. Selama 10 tahun, ia membiarkan Aris menggunakan uang itu. Seolah-olah itu adalah hasil kerja keras suaminya sendiri. Ia membiarkan Aris membeli jam tangan seharga ratusan juta, mentraktir teman-temannya di restoran bintang 5, dan memamerkan kekayaan di media sosial. Semuanya demi menjaga perasaan Aris agar tetap merasa sebagai kepala keluarga. Namun, semua itu hanya menghasilkan tendangan di kursi dan hinaan di depan umum. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Ranti membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Setiap goresan tinta itu terasa seperti ia sedang mengiri satu persatu ikatan yang selama ini mencekik lehernya. Selesai, ucap Ranti setelah meletakkan ballpointnya. Mbak. Santi memegang tangan Ranti. Malam ini sebaiknya Mbak menginap di tempatku saja. Aku takut kalau Mbak pulang ke rumah itu. Ranti menggeleng. Tidak, San. Kalau aku tidak pulang, Aris akan curiga. Aku harus ada di sana saat dunianya mulai runtuh besok pagi. Aku harus melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa kursi yang dia tendang itu adalah satu-satunya hal yang menjaganya agar tidak jatuh ke jurang. Ranti meninggalkan kantor Pak Broto dengan perasaan yang aneh. Ada kelegaan, namun juga ada beban berat yang baru. Ia kini memegang rahasia yang bisa meledakkan rumah tangganya kapan saja. Saat ia berkendara pulang, hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan tampak kabur di matanya yang lelah. Sesampainya di rumah, suasana terasa sunyi namun mencekam. Ranti melihat mobil Aris sudah terparkir di garasi. Ia masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur, membawa tas belanjaan berisi beberapa ekor ikan segar sebagai alibi atas kepergiannya tadi. Siang. Baru pulang, suara Aris terdengar dari arah ruang tengah. Ranti tersentak kecil, namun segera menguasai diri. Aris berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kantornya yang sudah kusut, memegang segelas whisky di tangannya. Di sampingnya, Maya sedang merapikan beberapa berkas di atas meja kopi. Pasar sangat ramai tadi, Mas. Aku juga mampir sebentar ke rumah lama untuk mengecek kondisi kebun. Bohong Ranti sambil meletakkan belanjaannya di meja dapur. Aris melangkah mendekat. Matanya menatap tajam ke arah tas kerja yang Ranti selempangkan di bahunya. Kenapa kau bawa tas kerja ke pasar? Jantung Ranti berdegup kencang. Di dalam tas itu ada salinan dokumen yang baru saja ia tanda tangani. Oh, ini aku sekalian membawa beberapa catatan resep dari rumah lama. Aku ingin mencoba memasak menu baru untukmu besok. Aris mendengus tampak tidak tertarik. Maya sudah memeriksa draft yang kau berikan tadi pagi. Dia bilang ada beberapa poin yang janggal di bagian verifikasi notaris. Besok pagi kita akan ke notaris pilihan Maya untuk meresmikan semuanya. Kau tidak keberatan, kan? Ranti merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Aris dan Maya bergerak lebih cepat dari perkiraannya. Jika ia menolak, Aris akan langsung tahu ada yang tidak beres. Jika ia setuju, ia akan dipaksa menandatangani dokumen asli di depan notaris pilihan Maya yang mungkin sudah disuap. Tentu, Mas. Besok pagi kita pergi, jawab Ranti dengan senyum yang dipaksakan. Aris mengangguk puas lalu kembali ke ruang tengah bersama Maya. Ranti segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia menyandarkan tubuhnya di balik pintu. Napasnya memburu. Ia baru saja menyetujui sebuah pertemuan yang bisa menjadi jebakan mematikan bagi rencananya. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia harus memastikan bahwa sebelum jam operasional bank dibuka besok pagi, Aris tidak mendapatkan celah untuk membatalkan pencabutan kuasa yang sudah ia tanda tangani. Namun, ada satu masalah besar. Ranti menyadari bahwa token bank untuk rekening pribadi bersama masih ada di dalam laci meja riasnya. Dan Aris baru saja masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Ranti mendengar suara laci dibuka dari balik pintu kamar mandi di dalam kamarnya. Aris sedang mencari sesuatu dan jika Aris menemukan token itu bersama salinan dokumen dari Pak Broto yang ia sembunyikan di balik tumpukan baju, maka malam ini akan menjadi malam terakhir Ranti di rumah ini dalam arti yang paling buruk. Sisa ketegangan dari malam. Sebelumnya masih menggantung di udara kamar laksana kabut tebal yang enggan beranjak.
Jantung Ranti baru benar-benar melambat ketika Aris akhirnya keluar dari kamar tadi pagi tanpa menemukan dokumen dari Pak Broto yang terselip di balik lipatan kebaya lamanya. Namun rasa lega itu hanya sementara. Ranti tahu setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju ledakan yang lebih besar. Malam ini, rumah besar itu terasa sunyi, namun kesunyiannya mencekam. Ranti berdiri di depan lemari pakaiannya yang terbuka luas. Tangannya gemetar saat ia mulai memindahkan pakaian-pakaiannya ke dalam sebuah koper besar yang ia sembunyikan di sudut gelap walk-in closet. Setiap helai kain yang ia lipat terasa seperti memori yang ia kubur, baju yang ia kenakan saat ulang tahun Aris, syal pemberian mertuanya, hingga duster sederhana yang ia beli dengan sisa uang belanja. Ia memilih dengan teliti. Hanya barang-barang penting dan dokumen pribadi yang ia bawa. Ia tidak menyentuh satuan perhiasan yang dibelikan Aris. Ia ingin pergi tanpa membawa beban hutang budi yang selalu diungkit oleh keluarga besar suaminya. Tiba-tiba suara deru mesin mobil yang masuk ke garasi dengan kasar memecah keheningan. Bunyi decit ban di atas lantai beton terdengar seperti jeritan. Ranti segera menutup koper, mendorongnya ke balik deretan gaun panjang dan melangkah keluar menuju ruang tengah. Pintu depan terbanting terbuka. Aris melangkah masuk dengan wajah yang tidak lagi merah padam, melainkan hampir ungu karena amarah yang meluap. Dasi mahalnya sudah ditarik lepas, tergantung berantakan di lehernya. Di belakangnya, Maya mengekor dengan langkah ragu. Wajah asisten itu tampak pucat dan penuh rasa malu. Ranti, Aris berteriak, suaranya menggelegar memenuhi langit-langit ruang tamu yang tinggi. Apa yang kau lakukan pada kartu-kartuku? Ranti berdiri di dekat meja makan. Tangannya bertumpu pada sandaran kursi. Kursi yang sama yang ditendang Aris beberapa malam lalu. Ia mengatur napasnya, mencoba menjaga suaranya tetap di nada yang rendah dan datar. Apa maksudmu, Mas? Aku di rumah seharian. Jangan bohong. Aris membanting dompet kulitnya ke atas meja. Aku sedang menjamu Pak Hendra dan 2 investor dari Singapura di restoran fine dining. Saat tagihan datang, semua kartu kreditku ditolak. Limit melampaui batas, kata pelayan sialan itu. Kau tahu betapa malunya aku. Pak Hendra bahkan harus turun tangan membayar tagihan itu karena aku terlihat seperti pecundang yang tidak punya uang sepeser pun. Maya melangkah maju mencoba menunjukkan loyalitasnya pada Aris. Ibu Ranti, tadi saya coba hubungi pihak bank, tapi mereka bilang ada perubahan otorisasi pada rekening induk. Karena ibu adalah pemegang kuasa utama yang tercatat di sistem lama, mereka tidak bisa memberikan informasi pada saya atau Pak Aris tanpa verifikasi ibu. Ranti menatap Maya dengan tatapan dingin yang membuat wanita muda itu terdiam. Oh, itu mungkin hanya kesalahan teknis dari pihak B Maya. Bukankah minggu lalu mereka bilang sedang ada pembaruan sistem? Ranti kembali menatap Aris yang kini sedang mengacak-acak rambutnya sendiri karena frustrasi. Mungkin kau terlalu banyak memakai limitnya untuk keperluan kantor, Mas. Atau mungkin cicilan mobil mewahmu baru saja didebet secara otomatis. Tidak mungkin. Aku tahu persis berapa sisa limitku. Aris menghampiri Ranti, mencengkeram lengan istrinya dengan kuat. Kau sengaja, kan? Kau ingin membalas dendam soal kejadian semalam? Ranti merasakan perih di lengannya, namun ia tidak menghindar. Ia menatap mata Aris dengan kejernihan yang menakutkan. Kalau aku ingin membalas dendam, Mas, aku tidak akan melakukannya dengan cara sekecil itu. Untuk apa aku merusak reputasimu di depan Pak Hendra? Itu juga akan merugikan diriku sendiri sebagai istrimu, bukan? Logika itu tampaknya sedikit meredam api di kepala Aris. Meski kecurigaan masih membara di matanya, Aris melepaskan cengkeramannya dan mengumpat kasar. Besok pagi kau harus ikut aku ke bank. Aku tidak mau tahu. Semua akses harus kembali normal sebelum jam makan siang. Aku punya janji temu dengan pemasok bahan baku dan mereka butuh uang muka. Tentu, Mas. Besok pagi kita urus. Jawab Ranti tenang. Aris kemudian memerintahkan Maya untuk pulang dan menyusun draft complaint untuk pihak bank. Begitu Maya pergi dan Aris masuk ke kamar mandi untuk mendinginkan kepalanya. Ranti kembali ke dalam walk-in closet. Batinnya berperang hebat. Ia baru saja melihat bagaimana Aris hancur hanya karena sebuah kartu kredit yang ditolak. Ada rasa puas yang gelap di sudut hatinya. Namun juga ada ketakutan yang mencekik. Aris tidak akan tinggal diam jika besok ia mendapati bahwa bukan hanya kartu kreditnya yang mati, tapi seluruh aliran dana pribadinya telah diputus. Ranti menarik keluar kopernya lagi. Ia harus menyelesaikan pengemasan malam ini. Ia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Santi. Mbak, mobil sewaan sudah siap di ujung jalan jam 5 pagi esok.
Pak Broto bilang pihak bank sudah memproses pencabutan kuasa penuhmu. Begitu jam operasional dimulai besok, Aris tidak akan bisa menarik uang sepeser pun. Tangan Ranti gemetar saat mengetik balasan, aku akan keluar lewat pintu belakang sebelum dia bangun. Tapi ada satu masalah. Aris meminta aku menemaninya ke bank jam 9 pagi. Ranti meletakkan ponselnya di atas tumpukan baju. Sebuah keputusan berisiko kini menghimpitnya. Jika ia melarikan diri jam 5 pagi, Aris akan segera menyadari pengkhianatannya dan mungkin akan mengejarnya sebelum ia sampai ke tempat persembunyian yang aman. Namun, jika ia tetap tinggal dan menemani Aris ke bank, ia akan terjebak dalam konfrontasi langsung di depan petugas bank, di mana Aris bisa saja meledak secara fisik. Ia menoleh ke arah meja nakas. Tempat kunci cadangan brankas Aris berada. Kunci yang ia ambil diam-diam. Di dalam brankas itu ada paspor miliknya yang ditahan oleh Aris selama bertahun-tahun dengan alasan agar tidak hilang. Tanpa paspor itu, Ranti merasa identitasnya masih terpenjara. Ranti mengambil napas dalam. Ia memutuskan untuk melakukan satu langkah terakhir yang sangat berbahaya sebelum pergi. Ia akan menyusup ke ruang kerja Aris saat suaminya tertidur pulas akibat whisky yang biasa ia minum sebelum tidur. Untuk mengambil paspor itu dan semua uang tunai darurat yang disimpan Aris di sana. Tekanan di dadanya terasa begitu berat hingga ia merasa sulit bernapas. Namun bayangan kursi yang ditendang dan wajah Angku Bulastri memberinya oksigen untuk terus melangkah. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan apakah ia akan keluar sebagai pemenang yang merdeka atau tertangkap sebagai tawanan yang lebih hina dari sebelumnya. Gelas whisky di atas meja nakas sudah kosong. Menyisakan aroma tajam yang memenuhi kamar yang temaram. Aris akhirnya mendengkur. Napasnya berat dan tidak teratur. Efek dari keputusasaan yang ia tenggelamkan dalam alkohol setelah dipermalukan Hendra tadi malam. Ranti berdiri di kegelapan. Tangannya memegang kunci cadangan brankas yang dingin. Ia baru saja akan melangkah menuju ruang kerja saat pintu depan rumah diketuk dengan suara yang tidak sabar disusul oleh suara kunci cadangan yang memutar. Hanya satu orang yang punya keberanian masuk rumah ini tanpa permisi di jam seperti ini. Bulastri. Ranti segera menyembunyikan kunci itu di saku gaun tidurnya. Ia keluar dari kamar tepat saat Bulastri melangkah masuk ruang tengah dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Riasannya sedikit luntur dan matanya yang tajam kini berkaca-kaca karena amarah yang bercampur dengan rasa panik. Di mana? Aris? Suara Bulastri parau tidak ada lagi nada meremehkan yang biasanya ia gunakan. Mas Aris sudah tidur? Bu? Dia sedang tidak enak badan. Jawab Ranti tenang. Meski jantungnya berdegup kencang karena koper yang ia sembunyikan di walk-in closet belum tertutup rapat, Bulastri terduduk di sofa. Tangannya gemetar saat ia membuka tas tangannya yang mahal. Dia tidak bisa tidur sekarang. Rekan-rekannya di arisan keluarga sudah mulai berbisik. Aris punya utang jatuh tempo pada pemasok bahan baku dan cek yang dia berikan sore tadi ditolak Ban. Ban bilang rekeningnya dalam pengawasan. Ranti hanya diam. Ia tahu persis mengapa rekening itu dalam pengawasan. Itu adalah hasil dari tanda tangannya di kantor Pak Broto. Ranti, kau harus membantu suamimu. Bulastri bangkit mendekati Ranti dan mencengkeram jemari menantunya itu. Cengkeramannya begitu kuat hingga plester di tangan Ranti terasa bergeser. Serahkan perhiasan berlian yang kuberikan saat pernikahan kalian. Juga kalung zamrud warisan dari ibumu yang kau simpan itu. Kita harus menggadaikannya malam ini juga untuk menutupi dana talangan. Nama baik Aris. Nama baik keluarga kita sedang dipertaruhkan. Ranti menatap mertuanya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia melihat Bulastri bukan sebagai sosok yang berkuasa, melainkan sebagai seorang wanita tua yang putus asa dan egois. Permintaannya bukan hanya soal uang, itu adalah upaya terakhir untuk merampas satu-satunya benda yang masih menghubungkan Ranti dengan identitas aslinya, warisan ibunya. Tidak, Bu, ucap Ranti singkat. Jelas dingin. Bulastri tertegun. Ia melepaskan tangan Ranti, seolah-olah baru saja menyentuh bara api. Apa kau bilang? Aku tidak akan menyerahkan perhiasan itu, apalagi warisan ibuku. Ranti menegakkan punggungnya. Uang itu tidak akan menyelamatkan Aris. Itu hanya akan menunda kehancurannya beberapa hari. Dan aku tidak akan membiarkan benda berharga milik keluargaku ikut tenggelam bersamanya. Keheningan yang mencekam menyergap ruangan itu selama beberapa detik sebelum akhirnya meledak. Kau istri macam apa? Bulastri berteriak histeris. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding rumah yang luas itu. 10 tahun kau makan dari piring kami.
10 tahun kau memakai nama besar keluarga ini untuk mendapatkan penghormatan. Dan sekarang saat suamimu terdesak, kau malah memeluk hartamu sendiri seperti orang kikir. Aku sudah memberikan 10 tahun hidupku untuk mengurus bisnis ini tanpa digaji sepeser pun. Bu, balas Ranti. Suaranya tetap rendah namun tajam. Aku yang menyusun strategi agar Mas Aris tetap terlihat hebat di depan teman-temannya. Aku yang menahan malu saat dia menghinaku. Perhiasan itu adalah hakku, bukan modal untuk membayar kesalahan Mas Aris. Dasar perempuan tidak tahu berterima kasih. Anak pungut yang tidak tahu diri. Bu Lastri mulai memukuli meja dengan tasnya. Napasnya tersengal-sengal. Kalau bukan karena Aris, kau masih akan membusuk di rumah tua ayahmu itu. Kami mengangkatmu, Ranti. Kami memberimu kemewahan ini. Kemewahan ini? Ranti menunjuk ke sekeliling rumah. Rumah ini berdiri di atas tanah ayahku. Bu, jangan pernah lupakan itu. Mendengar fakta yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam, Bu Lastri semakin kehilangan kendali. Ia menunjuk wajah Ranti dengan jari yang gemetar. Kau akan menyesali ini. Aku akan pastikan Aris menceraikanmu malam ini juga. Kau akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Bahkan baju yang menempel di badanmu itu. Bu Lastri berbalik dan berlari menuju kamar utama. Berniat membangunkan Aris untuk mengadu. Ranti merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Jika Aris bangun sekarang dengan amarah Bu Lastri yang menyulutnya, keselamatannya benar-benar terancam. Mas Aris, bangun. Bu Lastri menggedor pintu kamar dengan kasar. Ranti mematung di ruang tengah. Ia menyadari bahwa rencana keluar di AM jam 5 pagi sudah tidak mungkin lagi dilakukan. Situasi sudah meledak lebih awal dari perkiraannya. Ia harus bertindak sekarang dalam hitungan menit, atau ia akan terjebak dalam pusaran kekerasan yang mungkin tidak bisa ia hindari. Tekanan batin baru menghantamnya. Ia belum sempat mengambil paspor dan uang tunai di berkas ruang kerja. Jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan identitas legalnya. Namun, jika ia masuk ruang kerja sementara Bu Lastri sedang histeris di depan kamar Aris, ia berisiko tertangkap basah. Ranti melihat Aris mulai bergerak di dalam kamar. Terdengar suara geraman rendah dan bantingan pintu. Aris sudah bangun. Tanpa membuang waktu lagi, Ranti tidak menuju ke arah kamarnya. Ia justru berlari menuju pintu belakang, menyambar kunci mobil di meja dapur, dan keluar ke kegelapan malam tanpa membawa koper yang sudah ia kemas dengan susah payah. Ia membuat keputusan kecil yang sangat berisiko, meninggalkan seluruh barang-barangnya, termasuk perhiasan yang ia pertahankan tadi demi menyelamatkan nyawanya malam itu. Saat ia menghidupkan mesin mobil di luar pagar, ia melihat lampu ruang kerja menyala. Aris telah keluar dari kamar. Ranti menginjak gas, meninggalkan rumah itu hanya dengan baju tidur yang ditutupi jaket tipis, tanpa paspor dan tanpa uang di saku. Ia tahu mulai saat ini ia resmi menjadi buronan di mata keluarga suaminya. Sisa dingin malam saat ia melarikan diri masih terasa mendekam di sumsum tulang Ranti. Meski kini ia sudah berada di dalam mobil sewaan yang terparkir tidak jauh dari sebuah kantor notaris di pusat kota, Ranti menatap pantulan dirinya di spion tengah. Ia mengenakan kemeja sederhana milik Santi dan sebuah kacamata hitam besar untuk menyembunyikan sembab di matanya. Ia telah kehilangan kopernya, perhiasan warisannya, dan rasa amannya di rumah itu. Namun, ia tidak kehilangan akal sehatnya. Telepon dari Pak Broto 1 jam lalu memberitahunya bahwa Aris sedang berada di kantor notaris Surya, rekanan bisnis yang biasanya mengurus pengalihan aset cepat untuk mencoba menjual ruko di kawasan elit yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pasif keluarga. Aris sudah benar-benar terdesak. Uang tunainya habis, kartu kreditnya mati, dan tuntutan dari para pemasok bahan baku mulai meneror ponselnya. Ranti menarik napas panjang, merasakan sesak di dadanya perlahan berubah menjadi tekad yang tajam. Ia harus muncul di sana bukan untuk memohon, tetapi untuk menunjukkan bahwa rantai yang mengikatnya telah putus sepenuhnya. Di dalam kantor notaris yang berpendingin udara tajam itu, Aris duduk dengan gelisah. Kakinya terus bergoyang dan ia berkali-kali menyeka keringat di dahi meskipun ruangan itu cukup dingin. Di sampingnya, Maya tampak sibuk memeriksa tumpukan dokumen dengan wajah tegang. Di seberang meja, Pak Surya sedang menatap layar komputer dengan dahi berkerut dalam. Bagaimana, Pak Surya? Semuanya lengkap, kan? Sertifikat aslinya ada di sini atas nama pengalihan dari almarhum mertua saya, desak Aris. Suaranya terdengar serak dan tidak sabar. Pak Surya meletakkan kacamata bacanya ke meja. Begini, Pak Aris.
Secara fisik sertifikat ini memang tampak sah. Namun saat saya memasukkan nomor registrasi ke sistem validasi pertanahan terbaru, muncul notifikasi pemblokiran mandiri. Ada catatan sengketa internal kepemilikan yang diajukan oleh pemilik sah yang terdata di sistem pusat. Wajah Aris berubah menjadi pucat pasi. Sengketa apa? Saya ini ahli warisnya. Istri saya sudah menandatangani draft hibahnya kemarin. Draft yang Bapak bawa kemarin? Maaf, Pak Aris. Potong Maya dengan suara bergetar setelah melihat layar laptopnya sendiri. Saya baru saja memverifikasi kode unik di pojok bawah draft yang Ibu Ranti berikan. Itu bukan draft hibah resmi. Itu adalah formulir pengaduan penipuan yang disamarkan dengan bahasa hukum kuno. Jika draft itu dipindai oleh sistem notaris, otomatis akan memicu pemblokiran aset di seluruh wilayah. Aris terpaku, mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar. Rasa malu dan amarah mulai bertarung di balik matanya. Ia baru saja menyadari bahwa ia telah ditipu mentah-mentah oleh istri yang ia anggap bodoh dan lemah. Tepat saat itu, pintu kaca kantor terbuka. Ranti masuk dengan langkah yang tenang dan terukur diikuti oleh Pak Broto yang membawa tas kerja kulit berwarna coklat tua. Kehadiran Ranti membuat suasana ruangan itu seketika menjadi vakum. Aris bangkit berdiri dengan kasar hingga kursi jati di belakangnya berderit nyaring. Ranti, apa-apaan ini? Kau sengaja menjebakku? Ranti tidak membalas teriakan itu. Ia melangkah maju dan berdiri tepat di samping meja Pak Surya. Ia melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang dingin, jernih, dan sama sekali tidak mengandung sisa-sisa pengabdian yang biasanya ia tunjukkan. Pak Surya, maaf atas ketidaknyamanannya, ucap Ranti dengan nada profesional yang sangat terkontrol. Saya adalah Ranti, pemilik salahan dan bangunan ruko ini berdasarkan akta hibah langsung dari almarhum ayah saya 10 tahun lalu. Mas Aris mungkin lupa bahwa ruko ini tidak pernah masuk ke dalam harta bersama karena merupakan harta bawaan yang dilindungi oleh perjanjian pranikah yang ia tanda tangani sendiri demi mendapatkan modal usaha dari ayah saya dulu. Aris melangkah mendekati Ranti. Tangannya mengepal kuat. Kau berani melakukan ini padaku setelah semua yang kuberikan padamu? Rumah mewah, mobil, status. Ranti menoleh perlahan, menatap Aris langsung di matanya. Rumah yang kau tempati berdiri di atas tanahku, Aris. Mobil mewah itu dibeli dengan cicilan yang rekening sumbernya sudah kucabut kuasanya semalam. Dan status-status sebagai istri dari pria yang menendang kursiku di depan umum adalah status yang dengan senang hati aku tanggalkan hari ini. Ranti, jangan gila. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aris mencoba merendahkan suaranya, mulai merasa takut saat menyadari bahwa Maya pun tidak bisa membantunya sekarang. Aku butuh uang itu untuk menyelamatkan perusahaan. Perusahaan itu juga untuk masa depanmu. Masa depanku tidak ada lagi di tanganmu, Aris. Jawab Ranti. Ia beralih pada Pak Surya. Pak Surya, saya datang ke sini untuk memastikan bahwa permohonan penjualan ini dibatalkan secara resmi. Saya tidak memberikan izin bagi siapapun untuk memindah tangankan aset saya. Pak Surya mengangguk cepat, merasa tidak enak berada di tengah kemelut rumah tangga kliennya. Baik, Bu Ranti. Permohonan ini otomatis gugur karena cacat wewenang. Ranti berbalik untuk keluar. Namun, Aris mencekal lengannya dengan sangat keras. Kau pikir kau bisa lari begitu saja? Aku akan melaporkanmu ke polisi karena pencurian dokumen dan penipuan. Pak Broto segera melangkah maju menghalangi Aris. Hati-hati dengan ucapan Anda, Pak Aris. Saya memiliki rekaman CCTV dan saksi mata atas kekerasan yang Anda lakukan di acara keluarga besar tempo hari. Jika Anda ingin membawa ini ke jalur hukum, kami sangat siap. Dan perlu Anda ketahui, Ibu Ranti juga sudah mengajukan gugatan cerai dan permohonan perlindungan saksi pagi ini. Aris melepaskan cengkeramannya. Wajahnya kini menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan antara kemarahan yang tertahan dan ketakutan yang mulai merayap. Ia melihat Ranti berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Batin Ranti bergejolak hebat saat ia melangkah menuju mobilnya. Ia merasa menang, namun kemenangan ini terasa sangat pahit. Ia baru saja menghancurkan jembatan terakhirnya. Ia tahu Aris tidak akan tinggal diam. Pria itu kini seperti binatang terluka yang tersudut. Dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam. Saat Ranti masuk ke dalam mobil, ponselnya berdering. Bukan dari Santi, melainkan dari nomor yang tidak ia kenal. Ibu Ranti, ini dari pihak asuransi kesehatan. Kami ingin mengonfirmasi bahwa premi asuransi atas nama Ibu telah dibatalkan secara sepihak oleh pemegang polis utama, Bapak Aris.
Efektif jam ini juga. Dan ada satu hal lagi. Bapak Aris baru saja mendaftarkan laporan kehilangan paspor atas nama ibu ke kantor imigrasi. Yang berarti paspor yang ibu pegang saat ini akan segera dinyatakan tidak berlaku. Ranti meremas kemudian. Aris mulai bermain kotor dengan mematikan akses perlindungan dan identitasnya. Tekanan batin baru menghantamnya. Ia harus bergerak lebih cepat dari birokrasi yang sedang dimanipulasi Aris. Jika ia tidak segera mendapatkan dokumen pengganti atau mengamankan sisa dana tunainya di bank cabang pusat sebelum sore ini, ia akan benar-benar menjadi orang asing yang tidak memiliki identitas di negaranya sendiri. Cahaya pagi yang masuk ke celah. Jendela apartemen kecil milik Santi terasa sangat berbeda dengan sinar matahari yang biasanya menembus gorden sutra di rumah mewah Aris. Di sini udara berbau detergen murah dan tumisan bawang, bukan aroma lilin terapi mahal. Ranti terbangun dengan perasaan seolah seluruh sendinya kaku. Informasi semalam bahwa Aris telah membatalkan asuransi kesehatannya dan memblokir paspornya masih mengendap di kepalanya seperti racun. Aris tidak hanya ingin mengusirnya, pria itu ingin menghapus keberadaan Ranti secara hukum dan sosial. Di meja makan kecil, Santi sedang menyiapkan kopi. Ia menatap kakaknya dengan kecemasan yang nyata. "Mbak, semalam aku hampir tidak tidur. Bagaimana kalau Mas Aris benar-benar melaporkan Mbak ke polisi? Paspor itu kartu mati untuk kita kalau mau pergi jauh." Ranti menyesap kopinya perlahan. Rasa pahitnya membantu menjernihkan pikirannya yang sempat kalut. Dia sedang menggertak. "San. Dia melaporkan paspor itu hilang karena dia tahu aku tidak membawanya saat kabur. Dia ingin memaksaku kembali untuk memohon padanya. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak punya waktu untuk mengurus paspor kalau rumahnya sendiri sedang terbakar." Di sisi lain kota, di dalam ruang kerja yang biasanya tenang, suasana justru seperti medan perang. Ponsel Aris yang tergeletak di meja jati tidak berhenti bergetar. Bunyi derinya saling bersahutan, menciptakan irama kepanikan yang memekakkan telinga. "Halo? Ya, Pak Hendra?" Suara Aris terdengar serak. Matanya yang sembab menatap tumpukan dokumen yang berserakan. "Aris, apa-apaan ini? Pihak legal, saya baru saja memberitahu bahwa izin operasional gudang pusatmu dibekukan oleh Dinas Perizinan karena ada sengketa lahan." Suara Hendra di seberang telepon terdengar meledak-ledak. "Kau bilang semuanya sudah beres." Investor dari Singapura menarik diri pagi ini karena mereka tidak mau menyentuh perusahaan yang tanahnya bermasalah. Itu hanya kesalahan administrasi. "Pak Hendra, saya sedang mengurusnya." Aris mencoba berteriak, namun suaranya pecah. Belum sempat ia menjelaskan, panggilan lain masuk dari pihak bank. Aris menutup telepon Hendra dengan tangan gemetar dan mengangkat panggilan baru itu. Wajahnya yang semula merah padam perlahan berubah menjadi pucat pasi. Warna kulitnya seputih kertas saat petugas bank memberitahunya bahwa seluruh fasilitas kredit modal kerja perusahaannya ditangguhkan sementara. Alasan mereka sama. Jaminan utama perusahaan yaitu lahan kantor dan gudang sedang dalam status blokir internal oleh pemilik sah. "Maya, di mana kau?" teriak Aris. Maya masuk dengan wajah yang tidak lagi dipoles riasan sempurna. Rambutnya agak berantakan dan ia memegang tablet dengan tangan yang tampak gemetar. Pak investor lain juga menelepon. Mereka melihat notifikasi publik tentang gugatan kepemilikan lahan di portal resmi pemerintah. Beritanya mulai menyebar di kalangan kolega. Mereka menuntut pengembalian dana deposit hari ini juga. Aris ambruk ke kursi kebesarannya. Kursi yang dulu ia banggakan yang ia klaim sebagai miliknya sendiri. Sekarang kursi itu terasa panas. Seolah-olah sedang membakar kulitnya. Ia menatap layar komputernya. Saldo rekening operasionalnya menunjukkan angka yang tidak masuk akal untuk operasional perusahaan sebesar miliknya. Aksesnya telah diputus total. Ranti telah menarik semua oksigen yang selama ini membuat Aris bisa bernapas dengan angkuh. "Ini tidak mungkin," gumam Aris. "Dia hanya seorang istri, bagaimana dia bisa melakukannya secepat ini? Dia bukan hanya seorang istri, Pak." Ucap Maya dengan nada yang mulai berubah, tidak lagi manis, namun penuh dengan kecemasan akan nasibnya sendiri. Dia yang memegang semua kunci legalitas yang selama ini Bapak abaikan. Sementara itu, di kantor Pak Broto, Ranti duduk mendengarkan penjelasan hukum yang dingin. Pak Broto menunjukkan salinan laporan bahwa Aris mulai mencoba mencari pinjaman ilegal untuk menutupi utang-utang mendadaknya. "Ibu Ranti, Aris sekarang sedang terjepit," ujar Pak Broto. "Tapi Anda harus hati-hati. Saat pria seperti dia kehilangan segalanya, dia akan menjadi sangat berbahaya. Keputusan Anda untuk mencabut kuasa rekening adalah langkah mematikan.
Tapi itu juga berarti Anda tidak akan mendapatkan nafkah apapun mulai sekarang. Ranti terdiam. Inilah konflik batin yang mulai menggerogotinya. Selama 10 tahun, hidupnya ditopang oleh sistem yang dibangunnya untuk Aris. Kini dengan menghancurkan sistem itu, ia juga menghancurkan kenyamanan hidupnya sendiri. Ia tidak memiliki pendapatan tetap. Asuransinya mati dan namanya kini terseret dalam sengketa publik yang memalukan. Rasa puas melihat Aris tumbang mulai dibayangi oleh ketakutan akan masa depan yang gelap. Apakah ia sanggup bertahan hidup sebagai Ranti tanpa embel-embel? Istri Aris, Pak Broto. Ranti bersuara, matanya menatap tajam ke arah dokumen perceraian di depannya. Saya ingin melakukan satu hal lagi. Saya tahu Aris menyimpan dana cadangan dalam bentuk emas batangan di brankas tersembunyi di kantor pusat. Itu adalah aset yang ia beli menggunakan uang operasional yang seharusnya menjadi dividen saya. Apa yang ingin Anda lakukan? Tanya Pak Broto. Saya akan kembali ke kantor itu malam ini. Saya butuh modal untuk hidup selama proses sidang ini berlangsung. Saya tahu kodenya dan saya masih punya kunci akses masuk lewat lift barang yang sering saya gunakan dulu saat lembur. Itu sangat berisiko, Ibu Ranti. Jika Aris ada di sana, dia bisa melaporkan Anda atas tuduhan pencurian. Pak Broto memperingatkan dia tidak akan di sana malam ini. Dia pasti sedang sibuk mencoba merayu investor di luar. Sahut Ranti. Meski suaranya sedikit bergetar, Ranti membuat keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan menyusup kembali ke wilayah kekuasaan Aris untuk mengambil apa yang ia anggap sebagai haknya. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia mulai merasa dirinya berubah menjadi sosok yang tidak ia kenal. Seseorang yang harus bermain kotor untuk bertahan hidup. Namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Perang ini sudah dimulai dan ia tidak boleh berhenti sampai Aris benar-benar merasakan dinginnya lantai tempat ia pernah jatuh tersungkur. Rasa dingin dari logam emas batangan yang ambil dari brankas kantor semalam masih terasa membekas di jemarinya. Meski kini ia berdiri di ruang tamu rumah mewahnya yang terasa asing. Kembali ke rumah ini bukan untuk menetap melainkan untuk menyaksikan keruntuhan benteng terakhir Aris. Ranti mengenakan setelan blazer berwarna gelap yang kaku. Seolah pakaian itu adalah baju zirah yang melindunginya dari tatapan penuh racun yang dilemparkan oleh Aris dan Bulastri. Di tengah ruangan, Pak Broto berdiri dengan sikap yang sangat profesional. Ia tidak menunjukkan emosi sedikit pun saat membuka sebuah map berlogo firma hukumnya. Di seberangnya, Aris duduk dengan rambut yang tidak lagi rapi. Matanya merah karena kurang tidur dan tangannya terus-menerus meremas sandaran sofa. Bulastri duduk di samping putranya, terus-menerus menyeka air mata dengan sapu tangan sutra, seolah air mata itu bisa membasuh aib yang kini terpampang nyata. Berdasarkan surat pemberitahuan dari pihak bank dan kreditor swasta yang masuk pagi ini, Pak Broto memulai dengan suara bariton yang stabil. Rumah ini beserta seluruh aset tetap yang terdaftar di dalamnya akan segera disita dalam waktu 7 hari kerja. Pak Aris, Anda menjadikan rumah ini sebagai jaminan utang pribadi atas nama perusahaan cangkang yang Anda kelola bersama saudari Maya. Karena cicilan sudah menunggak selama 3 bulan berturut-turut, pihak bank telah mengeluarkan surat sita. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Aris menatap Pak Broto dengan tatapan kosong, seolah kata-kata itu tidak masuk ke dalam logikanya. Namun, sedetik kemudian ia melompat berdiri. Wajahnya yang pucat seketika berubah menjadi merah padam. Amarahnya tidak ditujukan kepada Pak Broto, melainkan langsung menghujam ke arah Ranti yang berdiri dengan tenang di sudut ruangan. Ini semua rencanamu, kan? Aris berteriak. Suaranya parau dan bergetar karena emosi yang tak terkendali. Kau yang membisiki ban, kau yang menghasut para investor agar mereka menarik modal sehingga aku tidak bisa membayar cicilan ini. Kau perempuan licik, Ranti. Selama 10 tahun kau hanya menunggu saat yang tepat untuk menghancurkanku. Ranti menatap suaminya, pria yang dulu ia puja dan ia lai. Dengan seluruh hidupnya, ia melihat seorang pecundang yang tidak mampu mengakui kesalahannya sendiri. Aku tidak pernah memaksamu mengambil utang pribadi untuk gaya hidupmu dan Maya. Mas, aku juga tidak pernah menyuruhmu menjaminkan rumah yang berdiri di atas tanah warisan ayahku ini. Jangan berani-berani menyebut nama ayahmu di depan ibu. Bulastri ikut berteriak, suaranya melengking penuh kebencian. Kau yang membawa sial ke rumah ini. Sejak kau mulai berulah soal aset, rezeki Aris tertutup. Kau istri durhaka yang tidak tahu bagaimana cara mendukung suami. Aris melangkah mendekati Ranti. Jarak mereka kini hanya tersisa 1 meter. Ia menunjuk wajah Ranti dengan jari yang gemetar. Kau pikir kau bisa menang?
Kau hanya sampah yang kupungut dari rumah tua yang hampir roboh itu. Tanpa nama besarkah bisa berdiri di kantor notaris atau bicara soal hukum? Kau akan keluar dari sini sebagai gelandangan, Ranti. Aku akan memastikan tidak ada satupun orang di kota ini yang mau memberimu pekerjaan. Caci maki itu mengalir deras, merobek sisa-sisa kenangan manis yang mungkin masih tertinggal di batin Ranti. Namun, alih-alih merasa sakit, Ranti justru merasakan semacam kebebasan yang aneh. Tekanan emosional yang selama ini menghimpitnya seolah mencapai puncaknya dan meledak menjadi ketenangan yang mematikan. Ia menyadari bahwa cinta yang dulu ia miliki telah benar-benar mati terkubur di bawah tumpukan ego Aris. Saat Aris mengangkat tangannya, seolah hendak melakukan tindakan fisik lebih jauh, Pak Broto melangkah maju dengan cepat, menghalangi jalan Aris. Pak Aris, saya sarankan Anda menjaga lisan dan tindakan Anda, ucap Pak Broto dengan nada peringatan yang sangat serius. Perlu Anda ketahui, klien saya memiliki bukti rekaman video yang sangat jelas saat Anda menendang kursinya hingga ia terjatuh di acara keluarga besar tempo hari. Kami juga memiliki catatan medis mengenai lecet dan memar di tangannya akibat kejadian tersebut. Jika Anda melakukan satu saja intimidasi fisik atau verbal lebih lanjut, kami tidak akan ragu untuk segera mendaftarkan laporan kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian hari ini juga. Langkah Aris terhenti. Ia menatap Pak Broto lalu beralih ke Ranti. Matanya berkilat penuh kebencian. Namun ada ketakutan yang tersirat di sana. Ia tahu bahwa dalam posisinya yang sedang terpuruk secara finansial, sebuah kasus hukum pidana akan menjadi paku terakhir di peti matinya. Kau merekamnya? Tanya Aris dengan suara yang mengecil, hampir seperti bisikan yang penuh rasa tidak percaya. Bukan aku yang merekam, Mas, jawab Ranti dingin. Salah satu tamu Pak Hendra secara tidak sengaja merekam momen itu saat mereka sedang membuat video suasana pesta. Mereka mengirimkannya padaku karena merasa kasihan melihat seorang istri diperlakukan seperti itu di depan umum. Dunia tidak buta, Mas. Hanya kau yang terlalu buta oleh kesombonganmu. Bu Lastri terduduk lemas di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Keangkuhan yang selama ini ia agungkan runtuh ketika saat menyadari bahwa menantu yang selalu ia injak-injak kini memegang kartu as yang bisa memenjarakan putranya. Ranti menoleh ke arah Pak Broto. Mari kita pergi, Pak. Saya rasa semuanya sudah jelas. Surat penyitaan ini sudah sah dan saya tidak punya kewajiban lagi untuk tinggal di sini. Ranti berbalik, melangkah menuju pintu depan tanpa menoleh ke belakang. Namun di dalam hatinya sebuah beban baru mulai menghimpit. Meskipun ia berhasil mengamankan dirinya secara hukum, ia menyadari bahwa Aris telah menggadaikan rumah ini kepada pihak ketiga yang memiliki reputasi buruk, bukan sekadar bank konvensional. Sesaat sebelum ia keluar, ia melihat sebuah mobil hitam asing terparkir di depan pagar dengan beberapa pria berwajah keras yang mengamati rumah itu. Ranti menyadari bahwa utang pribadi Aris mungkin jauh lebih gelap dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Sebuah keputusan berisiko kini melintas di benaknya. Apakah ia harus memperingatkan Aris tentang orang-orang itu atau membiarkan suaminya menghadapi konsekuensi dari keserakahannya sendiri? Meskipun itu berarti keselamatan fisik Aris terancam. Ranti mengepalkan tangannya di dalam saku blazer. Ia memilih untuk terus melangkah, namun rasa cemas akan pertumpahan darah yang mungkin terjadi di rumah itu mulai membayangi kemenangannya. Suara kipas angin gantung yang berderit pelan di langit-langit kamar Santi menjadi latar belakang baru bagi hidup Ranti. Aroma pengharum ruangan jeruk yang murah menusuk hidungnya. Sangat kontras dengan aroma lilin aromaterapi cendana yang biasanya menyelimuti kamar tidurnya di rumah mewah itu. Ranti duduk di tepi ranjang besi yang sempit menatap satu koper kecil berisi pakaian seadanya yang berhasil ia selamatkan sebelum badai kemarahan Aris dan Bu Lastri pecah semalam. Pagi ini dunianya tidak lagi berputar di sekitar jadwal rapat Aris atau daftar belanja mewah mertuanya. Di rumah kecil milik adiknya ini, Ranti hanya memiliki kesunyian yang jujur. Namun, kesunyian itu segera pecah ketika ponselnya bergetar di atas meja kayu yang catnya sudah mengelupas. Mbak, Pak Broto menelepon lagi. Suara Santi terdengar dari balik pintu, lembut namun penuh kecemasan. Ranti menarik napas panjang, mencoba menstabilkan debar jantungnya yang masih sering melonjak setiap kali mendengar nama pengacaranya. Ia keluar dari kamar, mendapati Santi berdiri di dapur mungilnya sambil memegang ponsel. Angkatlah, Mbak, sepertinya ini penting, desak Santi. Ranti menerima ponsel itu. Ya, Pak Broto. Ibu Ranti, situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Suara Pak Broto terdengar berat di seberang sana. Saya baru saja mendapatkan informasi dari sumber di kantor pusat.
Maya telah menghilang. Dia menguras sisa dana taktis perusahaan semalam. Dana cair yang seharusnya digunakan Aris untuk membayar utang jatuh tempo kepada pemasok dan menyuap beberapa pihak agar laporan auditnya tidak segera dipublikasikan. Aris benar-benar kosong sekarang. Ranti terdiam. Tangannya yang memegang ponsel gemetar sedikit. Ia sudah menduga Maya akan berkhianat. Namun ia tidak menyangka wanita itu akan bergerak secepat ini. Maya, sosok yang dipuja Aris sebagai asisten paling setia dan pengaman posisinya, ternyata hanyalah benalu yang menunggu pohonnya tumbang untuk kemudian terbang mencari inang baru. Lalu bagaimana dengan Aris? Tanya Ranti lirih. Dia hancur. Ibu Ranti, pagi ini petugas jurusita sudah datang ke rumah itu. Stiker penyitaan sudah ditempelkan di pintu depan dan gerbang. Aris mencoba melawan, namun ia tidak memiliki dasar hukum apapun. Sekarang dia sedang diinterogasi oleh pengacara dari konsorsium investor yang merasa tertipu. Dia sendirian. Bu Lastri dikabarkan jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit setelah melihat rumah kebanggaannya dipasangi segel. Ranti menutup telepon perlahan. Rasa puas yang ia bayangkan sebelumnya ternyata tidak datang dengan ledakan kegembiraan. Yang ada hanyalah rasa hampa yang dingin. Ia membayangkan Aris, pria yang dulu begitu angkuh mengklaim kursi di bawahnya sebagai miliknya. Kini bahkan tidak punya kursi untuk duduk di rumahnya sendiri. Ada apa, Mbah? Santi mendekat, menyentuh bahu Ranti. Maya kabur membawa sisa uang perusahaan. Rumah itu sudah disita. San Aris sendirian sekarang. Santi mendengus sinis. Itu namanya karma, Mbak. Dia memperlakukanmu seperti sampah. Sekarang dia sendiri yang dibuang oleh orang yang dia percayai. Jangan bilang Mbak kasihan padanya. Ranti menggeleng pelan. Namun matanya menatap kosong ke arah jendela yang menghadap ke gang sempit. Bukan kasihan San. Hanya saja aku sadar bahwa selama 10 tahun ini aku membangun sebuah istana yang ternyata dihuni oleh orang-orang yang siap saling tikam saat atapnya bocor. Aku merasa bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Tekanan batin Ranti kini bergeser. Ia sudah bebas secara fisik. Namun secara emosional, ia masih merasa terikat pada runtuhan yang ia ciptakan. Ia merasa bertanggung jawab atas nasib para karyawan di kantor yang kini terancam kehilangan pekerjaan karena keserakahan Aris dan pengkhianatan Maya. Luka batinnya bukan lagi soal ego, melainkan soal penyesalan karena telah membiarkan Aris berkuasa terlalu lama atas namanya. Sore harinya, Ranti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Ia meminta Santi mengantarnya lewat jalan belakang menuju kompleks perumahan lamanya. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri, memastikan bahwa babak hidupnya di sana benar-benar sudah berakhir. Dari dalam mobil sewaan yang kacanya gelap, Ranti melihat rumah mewah itu. Benar saja, stiker merah besar bertuliskan dalam penyitaan tertempel mencolok di gerbang besi yang biasanya tertutup rapat. Aris terlihat berdiri di teras depan, masih mengenakan kemeja yang sama dengan kemarin. Wajahnya tampak kusam. Ia sedang berbicara di telepon dengan gerakan tangan yang frustrasi, mungkin memohon pada satu persatu temannya yang kini enggan mengangkat panggilan darinya. Tiba-tiba mata Aris tertuju pada mobil yang diparkir agak jauh. Ranti segera memalingkan wajah, menyembunyikan diri di balik pilar mobil. Jantungnya berpacu hebat. Ada ketakutan purba yang mendadak muncul. Ketakutan akan konfrontasi fisik yang mungkin terjadi jika Aris menemukannya. Ayo pergi, San. Cukup, bisik Ranti. Saat mobil mulai melaju, sebuah pesan masuk ke ponsel Ranti. Sebuah nomor baru yang ia tahu adalah nomor cadangan Aris. Ranti, aku tahu kau yang melakukan semua ini. Kau bekerja sama dengan Maya, kan? Kau memberinya akses agar kau punya alasan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Kau licik. Kembalilah sekarang dan jelaskan pada B atau memastikan kau membusuk di penjara bersamaku karena pemalsuan dokumen. Ranti meremas ponselnya. Ancaman Aris kini terasa seperti gertakan kosong, namun tetap saja menyisakan lubang kecemasan di hatinya. Aris sedang mencoba menyeretnya turun ke jurang yang sama. Batin Ranti kini bergejolak. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Pak Broto menyarankan agar ia tetap diam dan membiarkan proses hukum berjalan. Namun jika ia tetap diam, Aris mungkin akan benar-benar menggunakan sisa-sisa koneksinya untuk memfitnahnya di depan publik atau kepolisian, menuduhnya bersekongkol dengan Maya. Ranti menatap ke arah luar jendela, ke arah deretan toko-toko kecil yang mulai menyalakan lampu. Ia mengambil sebuah keputusan kecil, namun sangat berisiko. Ia akan mencari Maya. Ia tahu di mana Maya biasanya menyembunyikan dokumen-dokumen penting perusahaan.
Sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang pernah Maya sebutkan secara tidak sengaja saat mereka sedang lembur bersama setahun lalu. Jika ia bisa menemukan Maya sebelum polisi melakukannya, ia bisa mendapatkan bukti bahwa ia tidak terlibat dalam penggelapan dana tersebut. "San, jangan pulang dulu," ucap Ranti tegas. "Antarkan aku ke daerah Kelapa D. Aku harus menemukan seseorang sebelum semuanya terlambat." Santi menoleh dengan wajah pucat. "Mbak, itu berbahaya. Maya itu licin, dan kalau Mas Aris tahu, Mbak mencarinya. Ini satu-satunya cara agar namaku tidak ikut terseret ke dalam sel penjara bersama Aris. San, aku harus memastikan bahwa saat Aris jatuh, dia jatuh sendirian." Ranti mengepalkan tangan, merasakan kuku-kukunya menekan telapak tangan yang lecetnya mulai memudar. Ia baru saja memutuskan untuk masuk kembali ke dalam api. Kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemburu keadilan bagi dirinya sendiri. Langit sore di atas Jakarta tampak temaram berwarna jingga keunguan yang mengingatkan Ranti pada warna lebam di lengannya. Beberapa hari lalu, ia berdiri di depan gerbang rumah yang selama 10 tahun ia sebut sebagai istana. Namun kini lebih mirip sebuah monumen kegagalan. Stiker merah penyitaan dari bank tertempel miring di pilar marmer tanpa kontras dan menghina kemewahan yang tersisa. Ranti datang tidak sendirian. Pak Broto berdiri di sampingnya, memegang tas kerja yang berisi dokumen final perceraian dan pencabutan hak guna bangunan secara permanen. Ranti hanya ingin mengambil satu hal yang tertinggal. Paspornya yang disimpan Aris di brankas ruang kerja. Ia butuh identitasnya kembali sebelum ia benar-benar melangkah menuju babak hidup yang baru. Langkah kaki Ranti bergema di koridor rumah yang sunyi. Perabotan mewah masih di sana. Namun debu mulai terlihat menumpuk karena para pelayan sudah lama pergi setelah gaji mereka menunggak. Saat ia mencapai ruang tengah, ia melihat sesosok pria duduk meringkuk di lantai bersandar pada kaki meja makan yang kosong. Aris. Pria itu tidak lagi mengenakan setelan jas Italia yang licin. Kemejanya kotor, kancing atasnya lepas, dan wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Begitu mendengar suara langkah Ranti, Aris mendongak. Matanya yang merah dan cekung seketika berbinar dengan harapan yang mengerikan. "Ranti." Suara Aris paruh hampir tidak terdengar. Ranti berhenti 3 langkah darinya. Ia tidak merasakan kemarahan yang meluap seperti sebelumnya. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan yang luar biasa. Sebuah kelelahan batin yang telah menumpuk selama 1 dekade. "Aku datang untuk pasporku, Aris." "Pak Broto sudah membawa surat izin masuk dari kurator ban," ucap Ranti datar. Tiba-tiba tanpa peringatan, Aris merangkak maju. Sebelum Ranti sempat menghindar, Aris menjatuhkan dirinya di depan kaki Ranti. Ia bersujud. Dahinya menyentuh lantai marmer yang dingin. Tepat di tempat Ranti pernah tersungkur karena tendangannya. "Ranti, aku mohon maafkan aku." Isak Aris pecah. Bahunya berguncang hebat. "Maya mengkhianatiku. Dia membawa semua sisa uang cadangan. Para investor mengancam akan memenjarakanku jika aku tidak bisa mengembalikan legalitas lahan itu minggu ini. Tolong cabut gugatanmu. Kembalikan izin operasional itu sebentar saja. Ranti, demi nama baik keluarga kita, demi ibu yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit." Ranti menatap punggung suaminya. Pemandangan ini seharusnya memberinya kepuasan tiada tara. Pria yang selama ini menganggap dirinya Tuhan di rumah ini, kini bersujud di bawah kakinya. Namun batin Ranti justru merasa sesak oleh ironi. Aris masih bicara tentang nama baik keluarga dan ibu, bukan tentang rasa sakit yang ia torehkan pada istrinya. Bahkan dalam sujudnya, Aris masih mencoba memanipulasi emosi Ranti. "Bangun, Aris, jangan merendahkan dirimu lebih jauh lagi," kata Ranti. Aris mendongak, matanya basah oleh air mata yang menurut Ranti terasa sangat palsu. "Aku akan berubah, Ranti. Aku berjanji. Aku akan memberikanmu posisi direktur utama. Kau boleh mengatur segalanya. Aku akan duduk dimanapun kau mau. Asal kau selamatkan perusahaan ini. Kursi kebesaran itu, aku akan memberikannya padamu." Mendengar kata kursi, sebuah kilatan memori pahit melintas di kepala Ranti. Ia teringat malam itu di tengah kerumunan keluarga besar. Saat Aris menendang kursinya hingga ia jatuh seperti sampah. Ia teringat suara kasar Aris yang berteriak, "Kursi itu milikku. Menjauh ke au." Ranti menarik napas panjang. Membiarkan udara dingin rumah yang tersisa itu memenuhi paru-parunya. Ia menatap Aris dengan ketenangan yang mematikan. "Kau ingat malam itu, Aris? Saat kau menendangku jatuh dan mengatakan kursi itu milikmu?" Tanya Ranti pelan.
Aris terdiam. Wajahnya menegang. Malam itu aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Selama 10 tahun aku berusaha menjaga agar kau tetap duduk nyaman di kursi itu. Aku yang memastikan kakinya kokoh, aku yang memastikan bantalannya empuk, dan aku yang memastikan kursimu tetap berada di puncak panggung. Tapi kau menganggap kursi itu adalah lambang kekuatanmu untuk menginjakku. Ranti menjeda kalimatnya, matanya menatap tajam ke arah Aris. Sekarang kau memintaku mengembalikan kekuasaan itu. Kau ingin aku kembali dan menaruhmu lagi di kursi itu. Ranti tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh dengan kegetiran. Aris, kursi yang dulu kau banggakan itu sudah tidak ada. Aku tidak hanya mengambilnya darimu. Aku sudah membakarnya saat aku menandatangani surat pencabutan kuasa itu. Ranti, jangan begitu. Aku suamimu. Aris mencoba meraih tangan Ranti. Namun Ranti melangkah mundur. Suamiku sudah mati malam itu, Aris. Yang ada di depanku sekarang hanyalah orang asing yang sedang menuai badai dari angin yang ia tebar sendiri. Perusahaan itu, harta itu, semuanya berdiri di atas pondasi yang kau hancurkan dengan kakimu sendiri. Sekarang jangan minta aku membangun kembali runtuhan ini hanya agar kau bisa terlihat hebat lagi di depan orang-orang. Pak Broto melangkah maju meletakkan sebuah map di meja di samping Aris. Pak Aris, ini adalah salinan putusan selam mengenai pembekuan aset permanen. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ibu Ranti untuk membatalkannya karena kasus ini sudah masuk ke ranah pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh saudari Maya dan Anda sendiri sebagai penanggung jawab utama. Wajah Aris berubah dari memohon menjadi kaku. Ia menyadari bahwa permohonannya tidak akan mengubah apapun. Ranti telah menutup semua pintu, semua celah, dan semua jalan kembali. Ranti berbalik menuju ruang kerja, mengambil paspornya dari laci yang sudah terbuka paksa oleh petugas bank sebelumnya. Ia menggenggam buku kecil itu dengan erat. Inilah identitasnya yang asli, Ranti tanpa embel-embel, istri Aris. Saat ia berjalan keluar melewati Aris yang masih bersimpu di lantai, Ranti merasakan tekanan batin yang baru. Aris bukan lagi ancaman, tapi sebuah beban sejarah yang harus ia tinggalkan. Namun, tepat sebelum ia mencapai pintu depan, Aris berteriak dari dalam ruangan. Kau pikir kau bisa bebas, Ranti? Maya membawa dokumen yang juga mencantumkan tanda tanganmu dalam transaksi gelap itu. Kalau aku jatuh ke penjara, aku akan menyeretmu bersamaku. Langkah Ranti terhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia tidak pernah menandatangani dokumen ilegal apapun. Namun, ia teringat pada beberapa tumpukan berkas kosong yang pernah Maya minta ia paraf dengan alasan cadangan administrasi berbulan-bulan lalu. Ranti mengepalkan tangannya. Sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko kini menantinya. Apakah ia harus melarikan diri ke luar negeri malam ini juga menggunakan paspornya atau tinggal dan menghadapi kemungkinan fitnah hukum yang bisa menghancurkan reputasi barunya? Tekanan udara di sekitarnya seolah mendadak berat. Mengingatkannya bahwa meski kursi Aris sudah hancur, sisa-sisa ledakannya masih bisa melukainya. Ruang tunggu pengadilan yang berdinding kusam dan beraroma pembersih lantai itu terasa sangat sempit bagi Ranti. Di tangannya, ia meremas sebuah sapu tangan putih yang sudutnya sudah mulai basah oleh keringat. Ancaman Aris semalam mengenai dokumen yang mencatatkan tanda tangan Ranti dalam transaksi gelap Maya masih bergaung di telinganya. Rasa takut itu nyata. Bukan lagi takut akan tendangan atau makian, melainkan takut bahwa kemerdekaan yang baru saja ia raih akan segera dirampas oleh jeruji besi karena fitnah suaminya sendiri. Ibu Ranti, jangan biarkan wajah Anda menunjukkan keraguan. Bisik Pak Broto yang duduk tepat di sampingnya. Pria tua itu tampak tenang dengan setelan jas hitam yang rapi. Forensik tanda tangan sudah saya siapkan. Aris sedang mencoba menggertak karena dia tahu dia tidak punya jalan keluar lain. Fokuslah pada tujuan kita hari ini. Memutus ikatan yang meracuni hidup Anda. Ranti mengangguk mencoba menarik napas dalam pintu ruang sidang terbuka dan seorang petugas memanggil nama mereka. Saat melangkah masuk, pandangan Ranti langsung bertumbukan dengan Aris. Suaminya itu duduk di kursi tergugat dengan pakaian yang tanpa kebesaran. Sebuah kemeja putih yang tidak disetrika dengan baik. Di sampingnya, Bulastri duduk dengan punggung kaku. Wajahnya tertutup cadar tipis transparan yang tidak mampu menyembunyikan tatapan benci yang ia arahkan pada Ranti. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan perceraian yang disertai dengan bukti-bukti tambahan mengenai pelanggaran hukum material. Suasana menjadi panas ketika Hakim Ketua mempersilakan Pak Broto untuk menghadirkan saksi kunci. Hendra melangkah masuk ruang sidang dengan langkah tegap.
Kehadirannya mengundang bisikan dari barisan pengunjung yang sebagian besar adalah kerabat jauh keluarga Aris. Hendra tidak menoleh pada siapapun kecuali pada majelis hakim. Saya mengenal Aris sebagai rekan bisnis, namun saya mengenal Ranti sebagai otak sebenarnya dari perusahaan itu. Suara Hendra menggema di ruangan yang hening. Selama 2 tahun terakhir, setiap keputusan strategis yang diambil Aris selalu merupakan hasil arahan dari Ranti. Namun yang saya temukan belakangan ini adalah kenyataan bahwa Aris telah memalsukan laporan keuangan untuk menipu saya dan investor lainnya. Ia menggunakan nama istrinya dalam beberapa lampiran tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tanggung jawab jika terjadi audit. Aris tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah. Itu bohong. Ranti tahu segalanya. Dia yang menandatangani berkas cadangan itu. Diam. Saudara tergugat. Bentak hakim ketua sambil mengetukkan palunya. Saksi. Lanjutkan. Hendra mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Ini adalah rekaman percakapan saya dengan Maya sebelum ia menghilang. Maya mengaku bahwa Aris memerintahkannya untuk meminta tanda tangan Ranti pada lembar kosong dengan alasan administrasi rutin. Ranti tidak pernah tahu lembar kosong itu akan digunakan untuk transaksi penggelapan dana ke rekening pribadi Maya dan Aris. Ranti merasa dadanya sedikit longgar, kebenaran mulai terkuak. Namun, serangan sesungguhnya baru saja dimulai. Pak Broto kemudian dipanggil sebagai saksi kedua. Ia memaparkan bukti-bukti aliran dana yang menunjukkan bahwa seluruh kemewahan yang dipamarkan Aris selama ini bukan berasal dari keuntungan bisnis, melainkan dari pinjaman-pinjaman ilegal yang dijamin oleh aset milik RI secara tidak sah. Selama 10 tahun, klien saya, Ibu Ranti adalah penyedia modal utama tanpa ia sadari. Pak Aris secara sistematis memanipulasi ketidaktahuan istrinya tentang detail perbankan untuk memperkaya diri sendiri dan membiayai gaya hidupnya yang tidak masuk akal. Jelas Pak Broto. Bu Lastri yang sejak tadi hanya diam mulai terlihat gelisah. Ia menatap putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kehormatan keluarga yang ia jaga dengan cara menekan Ranti selama bertahun-tahun kini dibedah secara kasar di depan hukum. Setiap kata yang keluar dari mulut saksi adalah paku yang menghancurkan citra keluarga terhormat yang ia agung-agungkan. Puncaknya terjadi ketika jaksa menunjukkan bukti digital dari ponsel Maya yang berhasil dilacak. Bukti itu menunjukkan foto-foto bukti transfer ke rekening rahasia Aris yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar utang para pemasok. Aris tertunduk. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak bisa lagi berteriak. Keangkuhannya runtuh di bawah tumpukan angka yang tidak bisa ia bantah. Melihat putranya yang kini tampak kerdil dan terhina di kursi pesakitan, Bu Lastri tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot menatap layar proyektor yang menampilkan bukti kejahatan Aris. Ia memegang dadanya. Napasnya terdengar pendek dan berat. Ari, apa yang kau lakukan? Bisik Bu Lastri pelan. Suaranya mengandung kehancuran yang mutlak. Semua orang melihat kita. Semua orang tahu sekarang. Sebelum ada yang sempat membantunya, tubuh Bu Lastri limbung ke arah samping. Ia jatuh pingsan di lantai ruang sidang, menimbulkan keributan kecil di antara para pengunjung. Aris berteriak memanggil ibunya, namun petugas segera menahannya di kursi. Ranti menatap pemandangan itu dari kursinya. Ia tidak merasa bahagia melihat Bu Lastri pingsan. Ia justru merasa ngeri menyadari betapa sebuah kebohongan dan ego bisa menghancurkan hidup banyak orang sekaligus. Ia merasa sangat lelah. Seolah seluruh energi hidupnya telah habis digunakan untuk memenangkan sidang hari ini. Setelah Bu Lastri dilarikan keluar ruangan oleh petugas medis, sidang ditunda sejenak. Ranti keluar ke koridor untuk menghirup udara segar. Hendra menghampirinya, memberikan sebotol air mineral. Kau sudah melakukannya, Ranti. Aris tidak akan bisa menyeretmu. Forensik sudah membuktikan tanda tanganmu di berkas Maya adalah hasil manipulasi, kata Hendra dengan nada lembut. Terima kasih, Pak Hendra, jawab Ranti lirih. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pak Broto mendekat dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Ia membisikkan sesuatu yang membuat air di tangan Ranti hampir tumpah. Ibu Ranti, ada satu perkembangan baru. Meskipun Anda bersih dari tuduhan penggelapan, kurator bank baru saja menemukan bahwa ada satu dokumen jaminan utang pribadi Aris yang bersifat tanggung renteng yang melibatkan nama Anda sebagai penjamin utama secara legal dalam sistem bank. Jika Aris tidak bisa membayar dalam 3 hari, meskipun kalian bercerai, bank tetap memiliki hak untuk mengejar aset pribadi Anda yang tersisa, termasuk rumah kecil milik Santi yang baru saja Anda jam untuk biaya pengacara ini.
Jantung Ranti seolah berhenti berdetak. Ia menyadari bahwa kemenangan di ruang sidang barusan barulah setengah dari perang yang sesungguhnya. Ia baru saja melakukan keputusan kecil, namun sangat berisiko dengan menjaminkan rumah adiknya sebagai jaminan biaya hukum. Tanpa menyadari bahwa Aris telah memasang perangkap finansial lain yang jauh lebih dalam, Ranti menatap ke arah pintu ruang sidang yang masih tertutup. Tekanan batin baru kini menghimpitnya. Ia harus menemukan cara untuk melunasi utang tanggung renteng itu dalam waktu singkat, atau ia akan menyeret Santi ke dalam kemiskinan bersamanya. Keputusannya untuk melawan Aris ternyata memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia duga. Malam di rumah kontrakan Santi terasa lebih sesak dari biasanya. Kabar dari Pak Broto mengenai utang tanggung renteng yang ditinggalkan, Aris menggantung di udara seperti awan mendung yang siap menumpahkan badai. Ranti duduk di meja makan kayu yang sempit menatap sertifikat rumah Santi yang kini menjadi taruhan. Rasa bersalah menghujam batinnya lebih dalam daripada makian Aris manapun. Ia telah menyeret adiknya yang tidak bersalah ke dalam pusaran kehancuran yang diciptakan oleh suaminya. "Mbak, jangan melamun terus." Suara Santi memecah keheningan. Ia meletakkan sepiring singkong goreng di depan Ranti. "Kalau rumah ini harus hilang, ya sudah, kita bisa cari kontrakan lain. Yang penting Mbak bebas dari bajingan itu." Ranti menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. "Ini satu-satunya warisan yang kau punya, San. Aku tidak akan membiarkan Aris merampasnya juga." "Tidak akan." Keesokan paginya, Ranti menemui Pak Broto dan Hendra di sebuah kafe tenang. Hendra yang selama ini mengamati ketangguhan Ranti mengajukan sebuah tawaran yang menjadi kunci penentu. "Bu Ranti, lahan kantor pusat itu secara hukum masih milik Anda secara murni. Bank memang mengincarnya karena utang Aris, tapi saya bersedia membelinya dengan harga pasar yang adil, bukan harga lelang sitaan," ujar Hendra dengan nada serius. "Uang itu akan lebih dari cukup untuk melunasi utang tanggung renteng itu, menebus rumah Santi, dan menyisakan modal yang cukup besar untuk Anda memulai hidup baru." Ranti terdiam sejenak. Menjual lahan itu berarti menghapus jejak terakhir bisnis yang ia bangun selama 10 tahun. Namun ia menyadari bahwa memegang lahan itu hanya akan terus mengikatnya pada kenangan pahit bersama Aris. "Saya setuju, Pak Hendra," ucap Ranti mantap. "Tapi dengan satu syarat, saya ingin sebagian dari dana itu langsung dialokasikan untuk mendirikan sebuah yayasan. Saya tidak ingin lagi membangun istana untuk pria yang tidak tahu berterima kasih. Saya ingin membangun perlindungan untuk perempuan yang mengalami apa yang saya alami." Proses hukum berjalan cepat. Dengan bantuan Pak Broto, utang Aris yang menjerat nama Ranti berhasil dilunasi melalui penjualan lahan tersebut. Hakim akhirnya mengetukkan palu, meresmikan perceraian mereka. Ranti keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Tidak ada lagi beban di pundaknya, tidak ada lagi rasa takut akan bayang-bayang Aris. 3 bulan kemudian, Ranti berdiri di depan sebuah ruko 2 lantai yang baru saja direnovasi. Di atas pintunya tertera apa nama sederhana namun elegan. Yayasan Cahaya Ranti, Lembaga Bantuan Hukum Oper Perlindungan Perempuan. Di dalamnya, beberapa pengacara muda dan konselor sedang sibuk bekerja. Seorang wanita muda bernama Dewi masuk dengan langkah ragu. Wajahnya memar dan matanya menunjukkan ketakutan yang sangat akrab bagi Ranti. Dewi adalah representasi dari masa lalu Ranti, seorang korban yang merasa tidak punya tempat untuk mengadu. "Silakan masuk, Dewi," sapa Ranti dengan senyum hangat namun tegas. Ia menuntun Dewi ke ruang konsultasi. "Di sini tidak ada yang akan menendang kursimu. Di sini kursimu adalah tempat yang aman untukmu bicara." Ranti mendengarkan cerita Dewi dengan empati yang mendalam. Batinnya yang dulu hancur kini perlahan pulih. Setiap kali ia bisa membantu orang lain tegak kembali. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari kekayaan yang ia miliki dulu, melainkan dari keberaniannya untuk melepaskan segalanya demi harga diri. Sementara itu, di sudut lain kota yang kumuh, Aris duduk di sebuah kursi plastik di dalam rumah kontrakan satu petak yang pengap. Dindingnya lembab dan aroma selokan masuk melalui celah pintu yang rusak. Bulastri kini tinggal di panti jompo karena Aris tidak lagi mampu membiayai perawatan medisnya yang mahal di rumah sakit swasta. Aris menatap layar ponselnya yang retak. Di sana ada berita tentang peluncuran yayasan milik R yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting termasuk Hendra. Wajah Ranti tampak bersinar, penuh otoritas dan kedamaian. Sesuatu yang tidak pernah Aris lihat selama 10 tahun pernikahan mereka. Aris menatap kursi kayu kosong di seberang mejanya. Pikirannya melayang kembali ke malam terkutuk itu. Ia ingat betapa angkuhnya ia saat menendang kursi Ranti.
Ia ingat betapa ia merasa memiliki segalanya. Kini kursi di depannya kosong sama seperti hidupnya. Maya telah lama menghilang ke luar negeri dengan uangnya dan teman-teman koleganya tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Ia hanya memiliki kesunyian yang menyiksa dan penyesalan yang terlambat. Setiap kali ia melihat kursi kosong, ia seolah melihat sosok Ranti yang kini telah terbang tinggi, meninggalkan dirinya yang membusuk dalam ego yang ia bangun sendiri. Kembali ke kantor yayasan, Ranti menutup berkas kasus Dewi. Ia merasa lega, namun ada tekanan batin baru yang muncul. Kasus Dewi ternyata melibatkan seorang pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar. Pak Broto sudah memperingatkannya bahwa mengambil kasus ini bisa membahayakan keamanan yayasannya yang baru berdiri. Ranti menatap keluar jendela ke arah jalanan yang ramai. Ia mengambil BP poinnya dan menandatangani surat kuasa pendampingan hukum untuk Dewi. Sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia memutuskan untuk melawan arus kekuasaan sekali lagi. Kali ini bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keadilan bagi perempuan lain. Kita akan hadapi ini, Dewi. Gumam Ranti. Aku tidak akan membiarkan siapapun jatuh lagi. Ranti tahu hidupnya mungkin tidak akan pernah tenang sepenuhnya. Namun setidaknya sekarang ia adalah orang yang memegang kendali atas langkahnya sendiri. Ia telah mengubah luka menjadi senjata dan penghinaan menjadi pondasi bagi harapan orang lain. Jangan pernah menyerahkan kunci hidupmu. Sama seperti Ranti yang sempat membiarkan Aris mengelola segalanya, jangan pernah abai terhadap hak dan aset pribadimu. Kepercayaan dalam sebuah hubungan adalah hal yang indah. Tetapi literasi hukum dan finansial adalah pelindung yang nyata. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh kursi yang kau duduki. Terkadang orang mencoba merendahkan kita untuk menutupi ketakutan mereka sendiri. Ingatlah bahwa kursi kekuasaan bisa hancur. Tetapi integritas dan kecerdasan adalah modal yang tidak bisa disita oleh bank manapun. Keberanian muncul saat luka menjadi tenaga. Perubahan besar seringkali dimulai dari titik terendah. Jangan takut untuk melepaskan istana yang beracun demi membangun rumah yang sehat. Meskipun harus dimulai dari nol, kesabaran yang terukur. Ranti mengajarkan kita bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan rencana yang dingin, legal, dan elegan. Harga diri adalah satu-satunya harta yang tidak boleh kita jaminkan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kita cintai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberi kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang untuk bangkit dan menemukan kembali suaranya.